Film ini dibuka dengan seorang tahanan remaja yang bernama Griff. Terlihat sedang melukis pemandangan bumi yang ada di pikirannya. Tak lama kemudian, datang dua orang penjaga yang hendak membawa Griff keluar. Mengetahui bahwa dirinya akan dieksekusi mati, Griff menjelaskan bahwa ia baru akan berumur 18 tahun 1 bulan mendatang. Namun dua penjaga itu tetap memaksa untuk membawa Griff keluar dari tahanan. Griff yang merasa terancam segera berlari keluar dan mendapati seluruh tahanan tengah dibawa keluar oleh para penjaga. Saat hendak kabur, Griff dihentikan oleh Dr. Abby, yaitu ibunya. Dr. Abby menjelaskan bahwa peraturan telah dirubah. Bukan untuk dieksekusi, melainkan 100 tahanan remaja itu akan dikirim ke bumi sebagai agen dari The Ark. Mereka bertugas memastikan bahwa kondisi di bumi sudah kembali aman. Abby meyakinkan bahwa kesempatan tersebut adalah kesempatan bagi Griff untuk bertahan hidup di bumi. Setelahnya, Griff diberi obat bius dan film pun baru dimulai. Saat Griff sadar, ia mendapati bahwa dirinya kini berada di dalam pesawat bersama tahanan remaja yang lain. Di dalam pesawat terlihat kanselir jahat yang memberikan penjelasan bahwa kesalahan para tahanan membuatnya harus dikorbankan untuk dikirim ke bumi. Pengiriman itu tentunya tidak begitu saja lepas dari The Ark, karena kanselir dan dewan akan terus memantau mereka melalui gelang yang ada di tangan mereka. Untuk berkomunikasi, The Ark pun sudah menyiapkan alat khusus yang ada di dalam pesawat yang mereka tumpangi. The Ark juga sudah memilih tempat pendaratan mereka, yaitu The Moon Wither, yang diprediksi menyimpan banyak persediaan untuk para tahanan bertahan hidup. Saat perjalanan mereka hampir tiba di bumi, Dewan kehilangan kontak dengan pesawat. Seluruh sistem komunikasi yang telah mereka siapkan sebelumnya tidak berfungsi, dan satu-satunya alat yang masih dapat berfungsi adalah gelang yang melingkar di tangan para tahanan. Gelang itu akan memberikan informasi kepada The Ark mengenai detak jantung, tekanan darah, kadar gula, dan tanda kehidupan lain dari masing-masing tahanan. Sesampainya pesawat mendarat di bumi, terlihat Bellamy hendak membuka pintu pesawat yang kemudian dihentikan oleh Octavia, saudaranya. Rupanya Bellamy tidak termasuk daftar 100 tahanan yang dikirim ke bumi. Namun ia menyusup masuk menggunakan seragam penjaga untuk bertemu dan menjaga Octavia. Setelah melepas rindu dengan Octavia, Bellamy lalu membuka pintu pesawat dan seketika udara bumi masuk ke dalam pesawat itu. Semua tahanan terlihat sangat takjub dan senang karena akhirnya mereka bisa mendarat di bumi. Diawali oleh Octavia, satu persatu dari mereka lalu keluar dari pesawat dan menginjakkan kaki mereka di tanah. Griff lalu membuka peta yang ia bawa dan menyadari bahwa mereka mendarat di tempat yang salah karena Moon Wither ada di seberang mereka. Sementara itu, Wells lalu mengabarkan bahwa seluruh sistem komunikasi mereka tidak berfungsi karena kabel terbakar saat pendaratan. Griff lalu mengatakan bahwa hal itu bukanlah sebuah hal yang berbahaya, karena yang terpenting adalah bagaimana mereka sampai di Moon Wither untuk mengambil persediaan. Sayangnya, beberapa orang nampaknya sudah sangat muak dengan peraturan dari The Ark yang sangat ketat. Hal itu membuat sebagian besar dari mereka memberontak, bahkan tidak mau bergerak menuju Moon Wither untuk mencari persediaan. Mereka merasa bahwa mereka telah bebas dan hanya ingin melakukan apa yang mereka mau tanpa adanya aturan. Akhirnya hanya Griff, Finn, Jasper, Monty, dan Octavia yang berangkat menuju Moon Wither. Di The Ark, Abby mendapat telepon dari medis yang mengabarkan bahwa kanselir jahat tertembak dan membutuhkan bantuannya sekarang juga. Kembali ke bumi di mana Griff yang tengah melakukan perjalanan bersama 4 teman lain mulai merasa penasaran kenapa ia tidak melihat satupun hewan di hutan itu. Tak lama Griff menemukan sesuatu. Keempat teman lainnya pun segera menghampiri Griff dan melihat seekor rusa tengah mencari makanan. Namun mereka semua sontak terkejut saat melihat wajah rusa itu. Adegan beralih ke The Ark di mana Abby dan para medis yang lain tengah melakukan operasi untuk menyelamatkan kanselir jahat. Jackson sempat memperingatkan Abby yang sepertinya sudah menggunakan banyak anestesi dan darah. Sedikit informasi, anestesi tindakan untuk menghilangkan rasa sakit. Dan seperti yang diketahui bahwa peraturan di The Ark sangat ketat. Kesalahan sekecil apapun akan berakibat hukuman mati untuk orang dewasa. Terlihat Komandan Sungwei mengabarkan kepada kanselir Ken yang menggantikan kanselir jahat untuk sementara waktu.
bahwa pelaku penembakan kanselir jahat adalah Bellamy. Kembali ke bumi di mana Bellamy terlihat menghasut Murphy dan John agar mau melepas gelang di tangannya. Hal itu karena Bellamy mengatakan bahwa Do'Art tidak akan begitu saja memaafkan kesalahan para tahanan. Oleh karena itu, akan lebih baik jika mereka melepas gelangnya dan membuat Do'Art berpikir mereka telah mati, sehingga tidak akan ada siapapun yang menyusul mereka ke bumi. Setelah melepas gelang, Dr. Abby dan beberapa orang lain Do'Art menduga bahwa Murphy dan John tewas karena dibunuh bukan karena radiasi. Abby berasumsi bahwa jika alasan mereka tewas karena radiasi, maka semua tahanan akan tewas juga. Terlihat di bumi, 5 orang tengah berjalan menuju Manwither berusaha menebak apa alasan peraturan Do'Art berubah dan membuat mereka semua dikirim ke bumi. Griffon menjelaskan bahwa saat ini Do'Art tengah sekarat karena persediaan makanan mulai menipis di tengah populasi yang semakin banyak. Tak lama kemudian, Octavia menemukan sebuah sungai. Ia melepas celana dan jaketnya untuk segera melompat ke dalam sungai itu. Mereka lalu menyusul Octavia dan hendak masuk ke dalam sungai tersebut. Namun mendadak, Jasper melihat sesosok makhluk besar yang berenang menuju Octavia. Ia segera memperingatkan Octavia untuk naik. Namun, makhluk air itu berhasil menyeret Octavia. Jasper dan yang lain berusaha menolong Octavia dengan mengalihkan perhatian makhluk itu. Akhirnya Octavia pun berhasil selamat setelah Jasper membantunya naik ke daratan. Terlihat Octavia mengalami luka yang cukup lebar di pahanya. Griff lalu segera merobek sedikit baju Jasper untuk menutup luka Octavia. Malam pun tiba. Terlihat para tahanan berkumpul mengitari api unggun sambil melepas gelang mereka. Wells, anak dari kanselir jahat yang mengetahui hal itu, segera menahan aksi mereka karena jika gelang mereka lepas, Do'Art akan mengira bahwa mereka semua telah mati, yang berarti bahwa bumi masih belum aman untuk ditinggali. Bellamy sebagai provokator maju dan mengatakan apa yang tengah mereka lakukan. Mereka sudah muak dengan segala aturan yang ada di Do'Art. Mereka merasa di bumi mereka sudah bebas dan tidak lagi membutuhkan Do'Art. Oleh karena itu mereka berusaha memutus segala komunikasi dengan Do'Art. Tentu saja Wells tidak bisa melawan mereka semua sendirian. Ketegangan pun sempat terjadi sebelum akhirnya hujan turun membuat semua orang senang. Akibat aksi pelepasan gelang, Dr. Abby dan beberapa orang Do'Art mengidentifikasi 10 orang kembali tewas satu persatu. Di tempat lain, datang Kanselir Kent bersama beberapa orang penjaga hendak menangkap Dr. Abby. Dr. Abby dituduh melakukan kejahatan atas aksinya menggunakan banyak darah saat menolong kanselir jahat. Kanselir Kent menyatakan bahwa Dr. Abby akan dieksekusi esok hari. Di bumi, terlihat Griff dan keempat temannya beristirahat di tengah hutan. Griff yang terbangun dari tidurnya terpukau melihat cahaya-cahaya yang dikeluarkan oleh beberapa tumbuhan di tengah hutan itu. Saat tengah melihat lebih dekat, Finn datang menghampiri Griff. Finn rupanya membawakan Griff minum dari air sungai. Keduanya lalu berbincang sebelum akhirnya Finn membawa Griff ke sebuah tempat. Finn menunjukkan sebuah jejak kaki yang mirip dengan kaki manusia. Ia menduga bahwa jejak tersebut adalah jejak kaki monyet. Mendengar hal itu, Griff sedikit tertawa. Ia lalu menjelaskan bahwa berdasarkan buku yang ia baca, tidak ada binatang berkaki dua di sekitar sana. Griff yakin bahwa jejak kaki itu bukan jejak kaki monyet. Kembali di Do'Art, terlihat Kelly, sahabat Abby, tengah mendatangi Kanselir Kent dan memohon agar ia tidak mengeksekusi Abby. Kelly meminta agar Kanselir Kent menunjukkan sedikit belas kasihannya untuk sahabatnya. Namun peraturan tetaplah peraturan dan Kanselir Kent tidak bisa memberikan pengecualian untuk siapapun itu. Di tempat yang berbeda, Bellamy membangunkan Wells dan mengajaknya pergi menjauh. Di sana Bellamy mengancam akan menembak Wells jika ia tidak mau menuruti perintahnya. Rupanya beberapa rekan Bellamy sudah siap di sekitar sana untuk mengepung Wells. Wells pun akhirnya berhasil disergap oleh Bellamy dan teman-teman. Keesokan harinya di stasiun Do'Art, tibalah saatnya untuk eksekusi Dr. Abby. Kelly sempat memberikan pelukan terakhirnya untuk sahabatnya itu sebelum Dr. Abby kemudian masuk ke ruang eksekusi. Tak lupa Dr. Abby juga menitipkan Griff kepada Kelly. Dr. Abby memilih untuk berjalan sendiri untuk masuk ke ruang eksekusi.
Ia sempat berpesan kepada Jackson untuk memperbaiki sistem komunikasi untuk para tahanan di bumi sebelum akhirnya pintu ditutup. Tepat sebelum Dr. Abby dieksekusi, datang kanselir jahat yang menghentikan aksi itu dengan memberi pengampunan kepada Dr. Abby. Kanselir jahat yang belum sepenuhnya pulih lalu memerintahkan Sumway untuk membukakan pintu. Dr. Abby lalu memberikan perintah untuk segera membawa kembali kanselir jahat ke bed perawatan sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka semua. Kanselir jahat lalu menanyakan kabar 100 tahanan yang dikirim ke bumi kepada Kanselir Ken. Adegan kembali beralih ke bumi di mana 5 orang berpetualang tengah bersiap untuk menyeberangi sungai menggunakan sebuah ranting pohon. Jasper menunjukkan keberaniannya dengan menjadi orang pertama yang menyeberang. Sesampainya di seberang, mereka semua senang karena Jasper berhasil. Finn lalu mempersilahkan Griff untuk menyusul Jasper. Namun mendadak sebuah tombak menusuk Jasper tepat di dadanya yang membuat Jasper seketika kehilangan kesadaran. Finn lalu mengarahkan ketiga temannya untuk segera merunduk berlindung. Kejadian itu membuat Griff sadar bahwa mereka tidak sendirian di sana. Flashback saat Griff menjelaskan bahwa ia dan yang lain lahir di angkasa. Mereka tidak pernah melihat matahari, menghirup udara segar, atau mengambang di atas air. Ia juga menjelaskan bahwa setelah 3 generasi kembali hidup di stasiun luar angkasa The Earth, kini The Earth tengah sekarat. 100 tahanan yang dikirim ke bumi adalah harapan terakhir yang dijadikan uji coba atas bumi. Mereka dikorbankan bukan tanpa alasan, namun kesalahan yang mereka buatlah yang membuat mereka menjadi tikus uji coba. Adegan kembali dengan Griff, Finn, Monty, dan Octavia yang masih berlarian menjauh dari hutan. Di jalan, Monty sempat jatuh tersandung dan membuat mereka menemukan tulang dan tengkorak yang berserak di tanah. Saat tengah mengamati tengkorak itu, Griff mendengar suara jeritan Jasper yang membuatnya segera mencari sumber suara itu. Finn dan rekannya yang lain segera menyusul Griff. Mereka yakin bahwa Jasper masih hidup. Mereka lalu menyadari bahwa Jasper tidak ada di tempat ia terkena tombak semula. Rupanya tubuh Jasper terseret oleh sesuatu yang entah siapa itu. Sementara itu di stasiun luar angkasa The Earth, teridentifikasi total 23 gelang yang mati, membuat Jackson menduga bahwa itu adalah akibat radiasi. Namun hal itu disangka oleh Dr. Abby. Ia mengatakan bahwa mereka tewas bukan karena radiasi, melainkan ada alasan lain yang mereka belum ketahui. Tak lama, kanselir jahat datang bersama Ken. Jahat melihat layar Wells menjadi gelap yang berarti bahwa tidak ada lagi tanda kehidupan dari anaknya. Perdebatan pun terjadi antara Ken dan Abby, di mana Abby berusaha meyakinkan Jahat bahwa 100 tahanan yang dikirim ke bumi mendapat kesempatan untuk hidup dan para dewan tidak bisa begitu saja memutuskan bumi tidak aman sebelum ada kabar valid dari para tahanan di bumi. Sementara itu, Ken mengatakan bahwa mereka tidak bisa terus bergantung dengan harapan palsu. Ia berpikir bahwa bumi masih belum aman dan tidak bisa dijadikan solusi untuk masalah mereka. Di bumi terlihat Wells baru saja selesai mengubur 2 temannya yang meninggal saat pendaratan. Ia lalu kembali ke camp dan membawa pakaian mereka. Saat Bellamy melihat pakaian itu, ia mengambilnya dan menjelaskan bahwa hutan tersebut sekarang adalah rumah mereka dan tidak ada lagi aturan yang mengikat mereka. Namun tidak adanya aturan di sana justru membuat suasana menjadi kacau. Saat tengah berbincang, terdengar suara teriakan perempuan yang membuat Bellamy dan yang lain segera mendekat ke sumber suara. Terlihat Murphy yang tengah menyiksa seorang perempuan yang tidak mau melepas gelangnya. Perkelahian pun terjadi antara Murphy dan Wells yang berusaha menghentikan kekacauan itu. Wells berhasil melumpuhkan Murphy dan datang Griff beserta 4 temannya menghentikan aksi Wells. Setelah perkelahian berhasil dihentikan, Bellamy lalu menanyakan di mana makanan yang seharusnya mereka bawa. Finn dan Griff lalu menjelaskan bahwa di perjalanan mereka diserang oleh manusia terakhir di bumi atau yang mereka sebut Grounder. Kabar baiknya adalah mereka bisa bertahan hidup di bumi karena radiasi berarti tidak akan membunuh mereka di bumi. Namun kabar buruknya adalah Grounder mengancam nyawa mereka. Griff lalu menanyakan gelang Wells yang sudah tidak ada lagi di tangannya. Murphy lalu mengatakan bahwa 24 gelang sudah dilepas dan masih akan terus bertambah. Griff dengan sedikit emosi lalu menjelaskan bahwa mereka dikirim ke bumi karena penopang hidup di The Earth rusak.
Mereka dikirim ke bumi karena Dewan The Earth ingin memastikan bahwa bumi sudah aman untuk kembali ditinggali. Dan gelang yang telah mereka lepas bukan hanya akan membunuh orang-orang di The Earth, tapi juga membunuh mereka sendiri karena adanya ancaman dari Grounder. Mendengar opini Griff, Bellamy lalu angkat suara dengan mengatakan bahwa mereka lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Mereka bisa menjaga diri mereka sendiri dan gelang yang ada di tangan mereka adalah simbol bahwa mereka adalah tahanan. Namun, kini mereka merasa telah bebas. Itulah yang membuat mereka harus mencopot gelang itu. Bellamy juga menjelaskan bahwa seharusnya Grounder lah yang takut dengan mereka karena mereka adalah pejuang yang tangguh. Beralih ke The Station Ark, di mana Abby tengah mengecek luka operasi Jaha. Abby lalu mengatakan bahwa Ken akan melakukan pertemuan rahasia untuk memungut suara pemusnahan. Abby yang menanyakan di mana Jaha berpihak. Jaha menjelaskan bahwa penyaring karbon dioksida yang mereka punya rusak dan oksigen yang ada tidak akan mencukupi mereka semua dalam waktu lebih dari 4 bulan. Abby lalu kembali meyakinkan bahwa 24 yang hilang kontak bukan berarti tewas, meskipun ia belum mempunyai bukti untuk itu. Tak lama kemudian, datang Ken mengakhiri obrolan keduanya. Abby lalu keluar dari sana meninggalkan Ken dan Jaha. Di bumi, Griff tengah menyiapkan barang-barang yang akan ia bawa untuk misi menyelamatkan Jasper. Monty, sahabat Jasper, hendak ikut bersamanya, namun Griff menjelaskan bahwa Cam lebih membutuhkan Monty untuk mengurus makanan dan memperbaiki jaringan komunikasi mereka dengan stasiun The Earth. Finn sempat menahan Griff karena berpikir misi penyelamatan itu bukanlah sebuah petualangan melainkan misi bunuh diri. Namun Griff tetap ada pendiriannya untuk menyelamatkan Jasper bersama dengan Wells. Monty lalu mengatakan kepada Finn bahwa Jasper menghormati Finn. Hal itu nampaknya merubah keputusan Finn. Mendengar bahwa Bellamy mempunyai senjata api, Griff pun mengajaknya untuk ikut mencari Jasper. Bellamy lalu mengajak Murphy untuk ikut serta dan menitipkan Octavia yang terluka kepada Atom. Rupanya Bellamy bersedia ikut karena ia berencana untuk mengambil gelang Griff bagaimanapun caranya. Kembali ke stasiun The Earth, di mana seorang teknisi bernama Raven baru saja kembali dari luar. Ia mengabarkan bahwa ada sebuah pesawat yang baru saja diluncurkan. Petugas yang membantunya lalu mengatakan bahwa pesawat itu tidak diluncurkan melainkan memang dilepaskan karena ada kerusakan. Raven lalu bersiap untuk ke penjara dan menemui kekasihnya. Lagi-lagi petugas itu mencegah Raven dengan mengatakan bahwa ada semacam virus yang membuat penjara harus dikarantina setidaknya selama 2 bulan. Raven lalu bergegas menemui Dr. Abby dan menanyakan mengenai virus di penjara. Jawaban dari Dr. Abby rupanya malah menyulut rasa penasaran Raven. Ia berpikir bahwa ada yang disembunyikan oleh Dewan The Earth dan ia akan mencari tahu hal itu. Adegan beralih ke bumi, di mana Bellamy dan Murphy mulai bertindak. Mereka menyudutkan Griff dan memintanya untuk melepas gelang yang ia pakai. Tanpa rasa takut, Griff tetap pada pendiriannya untuk tetap memakai gelang itu. Tak lama datang Finn yang kemudian melerai mereka. Finn lalu segera mengajak Griff untuk pergi mencari Jasper. Di lain sisi, terlihat Octavia yang tengah membantu Monty untuk memperbaiki jaringan komunikasi mereka di dalam pesawat. Monty berniat melepaskan gelang milik Octavia untuk selanjutnya ia gunakan sebagai radio. Namun sialnya, saat gelang terlepas dari pemiliknya, gelang itu akan otomatis mati dan tidak berfungsi lagi. Di tempat lain, Finn dan Griff menemukan sebuah sungai. Keduanya lalu turun ke sungai itu untuk beristirahat, hingga mereka menemukan jejak darah di bebatuan dekat sungai itu. Griff juga menemukan kacamata renang milik Jasper. Jejak itu membuat keduanya berpikir bahwa mereka sudah dekat dengan Jasper. Kembali ke stasiun The Earth, di mana Abby dan Jackson masih berusaha menghubungkan komunikasi mereka kembali dengan 100 tahanan di bumi. Hingga Abby menyadari bahwa ada penyusup di sana. Rupanya Raven, teknisi yang tengah mencari tahu apa yang disembunyikan oleh The Earth. Ia akhirnya menyadari bahwa 100 tahanan itu bukan dikarantina, melainkan dikirim ke bumi. Abby lalu menjelaskan bahwa tanda kehidupan yang muncul di layar terpancar dari gelang yang mereka pakai. Raven lalu mengatakan bahwa mereka tidak mati, melainkan melepas gelang-gelang itu. Adegan beralih ke Octavia yang melihat seekor kupu-kupu yang cantik. Ia terpukau hingga terus mengejar kupu-kupu itu menjauh dari camp.
Atom yang diberi tugas untuk menjaga Octavia menyadari hal itu. Ia pun segera mengejar Octavia ke hutan. Keduanya lalu bertemu dan dikelilingi oleh ratusan kupu-kupu yang cantik. Sementara itu, Finn dan yang lain masih terus mengikuti jejak dari Jasper. Hingga akhirnya mereka berhasil menemukannya diikat di sebuah pohon. Griff yang hendak menghampiri Jasper malah terkena jebakan. Ia hampir saja terjatuh ke dalam lubang jika Bellamy tidak segera meraih tangannya. Finn lalu mengajak Murphy untuk menurunkan Jasper dan meminta Wells untuk menjaga Griff. Mereka semua lalu berasumsi mengapa Jasper diobati, namun diikat di atas pohon. Mereka berpendapat bahwa mungkin saja Grounder ingin memangsanya tetap hidup. Atau yang sebenarnya diincar Grounder adalah mereka semua dan Jasper dimanfaatkan sebagai jebakan. Beralih ke stasiun The Ark, di mana para dewan tengah berdiskusi mengenai apa yang sekiranya terjadi pada 100 tahanan yang dikirim ke bumi. Abby memaparkan alasannya bahwa mereka mungkin saja melepas gelang-gelang itu karena sebuah pilihan. Ken menyanggah opini Abby dengan menanyakan Wells karena Wells tidak akan melepas gelang itu dengan sukarela. Ken mengatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu lebih banyak lagi. Mereka butuh 6 bulan untuk memperbaiki penopang hidup yang rusak. Namun oksigen mereka akan segera habis dalam 4 bulan ke depan. Mereka akhirnya melakukan voting mengenai keputusan akankah mereka mengorbankan 209 manusia di The Ark atau menunggu kabar dari 100 tahanan di bumi. Karena hasil voting seimbang, Kanselir Jahala yang akan menjadi penentu keputusan apa yang akan mereka ambil. Namun Kanselir Jahat tidak memilih membuat voting akan kembali dilakukan dalam 10 hari mendatang. Mendengar hal itu, Ken dengan emosi menggebrak meja dan bergegas pergi meninggalkan ruangan. Kanselir Jahat lalu mengatakan kepada Abby bahwa ia mempunyai waktu 10 hari ke depan untuk membuktikan opininya. Adegan berlanjut ke tim penyelamat Jasper yang masih berusaha menurunkan Jasper dari pohon. Mereka lalu mendengar suara binatang yang mendekat ke arah mereka. Saat Bellamy hendak mengambil pistolnya, ia sadar bahwa pistolnya tidak ada lagi di tempatnya. Rupanya pistol itu diambil oleh Wells yang kemudian berhasil melumpuhkan seekor panther yang hendak menerkam Bellamy. Di stasiun The Ark, Abby memanggil Raven dan menjelaskan mengapa Dewan mengirim 100 tahanan ke bumi. Hal itu karena penopang kehidupan rusak dan mereka harus memastikan apakah bumi aman atau tidak. Jika misi tersebut gagal, maka dengan terpaksa mereka harus mengorbankan 320 orang tak bersalah. Jadi, Abby meminta bantuan Raven untuk memperbaiki sebuah kapsul tua selama 9 hari agar Abby bisa ke bumi. Raven bersedia memperbaikinya dengan syarat ia diperbolehkan ikut ke bumi bersama Abby. Abby pun setuju dengan Raven. Malam harinya di bumi, tim penyelamat Jasper berhasil kembali ke camp membawa Jasper dengan selamat dan seekor panther untuk makan malam bersama. Sementara yang lain menyiapkan makan malam, terlihat Griff dan Finn membersihkan luka Jasper. Di luar, Bellamy dan Murphy mewajibkan semua orang untuk melepas gelangnya jika ingin mendapat makan malam. Info tambahan, rupanya Bellamy sangat ingin mereka semua melepas gelang itu bukan tanpa alasan. Ia melakukannya agar tidak ada Dewan The Ark yang menyusulnya ke bumi dan menangkapnya akibat aksi kriminalnya. Namun hal itu dengan mudah dihentikan oleh Finn dan Griff yang begitu saja mengambil makanan tanpa melepas gelangnya. Finn mengatakan bahwa tidak ada aturan yang mengikat mereka di bumi. Di tengah kegiatan makan malam itu, ada seorang Grounder yang tengah mengintai mereka dari atas pohon. Hal itu berarti bahwa mereka semua berada dalam bahaya. Terlihat kilas balik 1 tahun yang lalu, di mana Griff dan ayahnya yang bernama Jack tengah menyaksikan pertandingan bola bersama Jahat dan Wells. Terlihat bahwa keduanya itu bersahabat akrab, begitu pula dengan kedua anak mereka. Tak lama, datang Abby yang kemudian mengabarkan apa yang ia dapat kepada Jack. Kabar itu lalu membuat Jack harus pergi meninggalkan siaran bola yang ia tonton. Kembali lagi ke masa sekarang. Griff masih berusaha menyelamatkan Jasper meskipun keadaan di sana tidak mendukungnya. Para tahanan lain merasa terganggu dengan jeritan kesakitan Jasper, terus saja berkata kasar menyumpahi Jasper agar cepat meninggal. Griff lalu meninggalkan Jasper untuk mengambilkan air besi. Di luar, ia mendengar suara teriakan seorang perempuan. Griff pun segera menghampirinya dan mendapati bahwa gadis itu tengah bermimpi buruk. Griff membangunkan dan berusaha menenangkan Charlotte.
Di tempat yang berbeda, terlihat Triana dan Pascal yang tengah berjalan berdua. Nampaknya keduanya tersesat dan belum menemukan camp mereka. Pascal berusaha menenangkan Triana dengan memberikannya sebuah ciuman. Namun, sesaat kemudian terdengar suara gemuruh bersamaan dengan datangnya sebuah kabut kuning. Keduanya pun kemudian ditelan kabut itu. Keesokan harinya, Atom dan John melaporkan kepada Bellamy bahwa mereka masih belum dapat menemukan Triana dan Pascal, meskipun sudah mencari ke segala arah. Bellamy mengatakan bahwa mereka belum bisa melakukan apa-apa kecuali terus mencari dua orang hilang itu sambil mereka berburu. Bellamy tidak mengizinkan Murphy yang ingin ikut berburu karena Bellamy membutuhkan Murphy untuk menjaga camp. Kembali lagi ke Griff yang masih terus berusaha menolong Jasper. Ia menanyakan perkembangan jaringan komunikasi yang ditangani oleh Monty. Namun sayangnya belum ada kemajuan apapun darinya. Griff lalu mencoba menangani infeksi pada luka Jasper dengan memotong bagian itu dengan pisau yang dipanaskan. Hal itu membuat Jasper berteriak sangat kencang, membuat Octavia datang ke sana bersama Bellamy. Bellamy lalu mengatakan bahwa selama 3 hari Jasper dirawat. Kondisinya justru membuat yang lain khawatir dan jika sampai esok hari kondisinya masih tidak stabil, maka Bellamy akan membunuhnya. Selepas kepergian Bellamy, Monty memakinya karena menurutnya Bellamy sangat haus kekuasaan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Adegan beralih kembali ke masa lalu, keluarga Griff, di mana Jack menemukan sebuah masalah yaitu kegagalan sistem pada The Ark. Hal itu membuat kadar oksigen hanya cukup untuk 1-2 tahun ke depan saja. Jack berencana untuk memberitahu masalah itu kepada semua orang di The Ark untuk mencari solusi. Namun Abby mencegahnya karena hal itu akan membuat kepanikan dan akan membuat Jack dihukum. Sayangnya opini Abby tetap tidak bisa menghentikan Jack. Terlihat Griff yang tengah mendengarkan obrolan kedua orang tuanya diam-diam. Berlanjut ke bumi di mana Griff tengah berdiskusi dengan Finn mengenai tumbuhan apa yang digunakan Grounder untuk mengobati luka Jasper. Kemudian datang Wells yang mengamati ramuan itu dan mengatakan bahwa tumbuhan itu adalah rumput laut yang tumbuh di sungai berarus pelan yang berwarna merah. Ketiganya lalu bergegas untuk mencari tumbuhan tersebut. Di jalan, Finn menemukan sebuah mobil yang tertutupi tanah dan tumbuhan kecil. Namun Griff mengatakan bahwa saat ini Jasper lebih penting daripada mobil yang Finn temukan itu. Di tempat yang berbeda, terlihat Bellamy dan teman-temannya tengah berburu hewan. Saat Bellamy hendak melayangkan kapaknya ke arah babi hutan itu, ia mendengar suara dari belakangnya yang membuatnya lalu melemparkan kapaknya ke arah lain. Rupanya, Carla datang dan hendak bergabung bersama mereka karena tidak sanggup mendengar cerita Jasper dari camp. Akhirnya, Bellamy memberikan senjata kepada Carla untuk digunakan berburu bersama. Kembali ke Griff, Finn, dan Wells yang berhasil menemukan sungai. Mereka akhirnya menemukan rumput laut yang mereka cari. Griff segera mengambil rumput laut itu dan memasukkannya ke dalam tas Finn. Tiba-tiba, sekawanan burung berterbangan keluar dari hutan, melewati mereka disusul dengan sebuah suara aneh mirip tiupan trompet. Tak lama sebuah badai kabut kuning datang menghampiri mereka. Griff lalu segera mengajak Finn dan Wells untuk berlari menjauh dari sana. Adegan kembali beralih ke kilas balik Griff di mana terlihat ia tengah bermain catur bersama Wells. Namun Griff terlihat aneh karena ia terus-menerus terdiam. Wells lalu menanyakan ada masalah apa dengan Griff. Griff yang sangat mempercayai Wells lalu menceritakan bahwa ia telah mendengar hal yang seharusnya tidak ia dengar dari obrolan kedua orang tuanya. Ayahnya menemukan sebuah kerusakan pada sistem oksigen The Ark yang tidak bisa diperbaiki dan berniat untuk memberitahukan hal itu kepada publik. Wells lalu mengatakan bahwa Griff harus mencegah Jack melakukan itu karena hal itu dapat beresiko Jack mendapat hukuman mati diapungkan dari The Ark. Griff paham mengenai hal itu, namun ia juga khawatir jika apa yang dikhawatirkan ayahnya benar, maka semua orang harus tahu. Kembali lagi ke Griff dan dua temannya yang masih berusaha menghindar dari kabut kuning. Mereka lalu masuk ke dalam mobil tua yang sebelumnya Finn temukan. Kabut kuning itu rupanya juga menyerang camp dan hutan di mana Bellamy tengah berburu.
Semua orang terlihat panik berlarian mencari tempat berlindung karena kabut tersebut rupanya dapat membakar kulit orang-orang yang terkena. Hingga malam hari rupanya kabut kuning masih belum meninggalkan mereka. Charlotte yang berlindung di dalam gua bersama Bellamy kembali mengigau saat tidur. Bellamy bangun dan berusaha menenangkannya. Ia memberikan Charlotte saran untuk membunuh rasa takutnya itu. Di lain sisi, Finn yang menemukan alkohol di dalam mobil. Finn lalu meminum alkohol itu bersama Griff karena Wells menolak untuk meminumnya. Dalam suasana itu, Griff dan Wells lalu terlibat sedikit cekcok karena membahas masa lalu mereka. Jack, ayah Griff, harus dieksekusi mati karena Wells membocorkan rahasia Griff. Griff masih sangat membenci Wells dan tidak lagi menganggap Wells sebagai temannya. Finn yang ada di sana berusaha menengahi mereka berdua agar kembali tenang di tengah situasi yang masih membahayakan di luar. Wells lalu mengambil alkohol di tangan Finn dan meminumnya. Kondisi di camp masih sama di mana beberapa orang nampak terganggu dengan cerita Jasper. Murphy yang sudah tidak tahan lagi dengan hal itu lalu bangun dari tempatnya dan bergegas ke atas untuk membunuh Jasper. Monty yang menyadari hal itu lebih dulu naik untuk menutup akses Murphy. Monty dan Octavia lalu segera menutup pintu dan berusaha menghalangi Murphy naik ke atas. Adegan kembali melanjutkan kilas balik 1 tahun yang lalu di mana Griff menghampiri ayahnya yang tengah membuat sebuah video. Griff mengatakan bahwa ia bisa membantu ayahnya jika ia tetap keras kepala akan memberitahukan ke publik. Namun ayahnya tentu melarang Griff melakukan itu. Hingga tiba-tiba datang beberapa petugas menangkap Jack dengan tuduhan pengkhianatan. Jack pun dibawa dengan iringan tangisan Griff. Esok harinya di bumi, Griff memastikan kabutnya sudah hilang. Setelah aman, ia mengajak kedua temannya untuk segera pergi dari sana. Begitu juga dengan Bellamy dan Charlotte yang mulai keluar dari gua. Finn berusaha mencari informasi mengenai alasan Wells membocorkan rahasia Griff kepada ayahnya. Namun Wells seolah tidak ingin urusannya dengan Griff dicampuri. Finn lalu berusaha menjelaskan kepada Griff bahwa Wells mencintai Griff. Namun setiap mereka membahas ayah Griff, Wells terlihat seperti menutupi sesuatu. Finn berpikir bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Wells mengenai kebocoran rahasia Griff. Finn lalu menanyakan kepada Griff seberapa yakin dia bahwa Wells lah yang membocorkan rahasianya. Saat tengah berdiskusi, mereka mendengar suara teriakan. Suara tersebut rupanya dari Charlotte yang terkejut melihat Atom dengan kondisi yang mengenaskan. Semalam Atom terjatuh dan tidak sempat terlindung dari serangan kabut kuning. Hal itu membuat kulitnya terbakar dan nampaknya kesulitan bernapas. Bellamy mendekat ke arah Atom berusaha memahami apa yang Atom mengatakan. Atom rupanya mengatakan bahwa ia ingin dibunuh saja. Mungkin kondisinya sangat menyiksanya jika ia terus hidup. Charlotte lalu mendekat dan memberikan pisau pemberian Bellamy kepada Bellamy. Bellamy lalu meminta seluruh temannya yang ada di sana untuk kembali ke camp, termasuk Charlotte. Setelah itu datang Griff yang segera mendekati Bellamy dan Atom. Griff mengetahui bahwa keadaan Atom tidak memungkinkan untuk dibiarkan hidup. Akhirnya ia terpaksa membunuh Atom dengan mengambil pisau yang ada di tangan Bellamy. Charlotte rupanya tidak kembali ke camp. Ia berdiri di kejauhan melihat apa yang Griff lakukan dengan Bellamy terhadap Atom. Mereka lalu segera kembali ke camp membawa mayat Atom. Griff segera bergegas untuk membuat obat Jasper, sementara Wells bergegas untuk menggali kuburan untuk Atom. Octavia yang mengetahui kematian Atom terlihat sangat kesal dan sedih. Adegan kembali memperlihatkan Jack yang sedang dibawa penjaga ke ruang eksekusi. Di sana Abby langsung memeluk Jack untuk terakhir kalinya. Jack lalu memberikan Abby sebuah cincin untuk kenang-kenangan. Kemudian datang Griff yang juga segera memeluk Jack. Jack juga memberikan kenang-kenangan untuk putrinya itu berupa jam tangan miliknya. Jaha lalu memerintahkan Jack untuk segera masuk ke ruang eksekusi. Dan Jack pun akhirnya dieksekusi. Ia dikeluarkan dari The Ark akibat dugaan pengkhianatan. Kembali ke masa sekarang di bumi, terlihat Griff dan Octavia tengah mengobati Jasper. Octavia mengatakan kepada Jasper bahwa Jasper harus sembuh dan tidak boleh mati. Adegan berlanjut saat Griff menghampiri Wells yang tengah menggali tanah. Di sana Griff memastikan bahwa bukan Wells yang membocorkan rahasianya, melainkan ibunya sendiri yang memberitahukan hal itu kepada kanselir Jaha.
Awalnya Wells tidak mau mengiyakan hal itu. Namun dengan berat hati, Wells mengakui bahwa ia melakukannya untuk melindungi perasaan Griff. Griff pun meminta maaf kepada Wells atas kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Griff telah membenci orang yang tidak bersalah, bahkan berusaha melindungi perasaannya. Keduanya pun akhirnya kembali berteman. Beralih ke Monty yang tengah menjaga Jasper bersama Octavia dan Finn. Mereka tengah mencoba minuman beralkohol yang mereka bawa. Hingga suara Jasper membuat ketiganya segera menghampirinya. Ketiganya nampak senang karena Jasper akhirnya kembali sadar. Jasper mulai menyunggingkan senyumnya yang kemudian disambut bahagia oleh semua orang yang ada di sana. Esok harinya, di pagi yang masih agak gelap, terlihat Caleb menghampiri Wells dan mengajaknya berbicara. Namun setelahnya secara tiba-tiba Caleb menusuk leher Wells dan tanpa sengaja memotong jari Wells. Ia mengatakan bahwa ia harus membunuh Wells untuk menghentikan mimpi buruk yang terus ia alami setiap malam. Akibat orang tuanya yang terpaksa dieksekusi oleh kanselir jahat, ayah Wells. Dimulai dengan Griff yang terlihat sedih di depan makam sahabatnya. Bagaimana tidak, Griff telah mengetahui kebenarannya bahwa bukan Wells yang membocorkan rahasianya, melainkan ibunya sendiri yang menceritakannya kepada kanselir jahat. Selama ini Wells rela dibenci Griff agar Griff tidak membenci ibunya. Tentu kehilangan sahabat terbaiknya membuat Griff sangat terpukul. Tak lama datang Finn menghampiri Griff yang hampir ditodong pisau oleh Griff karena mengira Finn adalah Grounder. Finn mengatakan bahwa Griff tidak seharusnya berada di sana seorang diri. Finn lalu memberikan Griff sebuah pensil yang kemudian mengingatkannya terhadap Wells. Griff menceritakan bahwa suatu kecil Wells sering memberikan hadiah berupa tinta atau arang untuk Griff menggambar. Uniknya Wells mendapat barang-barang itu dengan menukar barangnya. Dan lagi setelah dewasa, Wells mengorbankan hubungan baiknya dengan Griff demi menutupi kesalahan ibunya yang sudah melaporkan suaminya sendiri kepada kanselir jahat. Griff lalu mendapatkan ide untuk membuat ibunya merasakan hal yang sama. Ia pun pergi meninggalkan Finn. Di stasiun luar angkasa The Art, Dr. Abby yang tengah tertidur mendadak bangun karena mendengar suara peringatan dari layar anaknya. Griff, ia dan Jackson melihat layar anaknya berubah menjadi gelap yang berarti bahwa tidak terdeteksi lagi tanda kehidupan anaknya. Abby seolah tak percaya dengan hal itu. Ia lalu pergi dan meminta Jackson untuk menyiapkan analisis tanda vital Griff selama 2 hari terakhir. Sementara itu di bumi, rupanya Griff melepas gelangnya untuk membantu Monty memperbaiki sistem komunikasi mereka dengan The Art. Dan sepertinya langkah Griff sangat membantu Monty. Monty mengatakan bahwa alat komunikasi itu akan bisa digunakan petang hari nanti. Di luar camp, terlihat para tahanan tengah bekerja sama membangun dinding dari kayu untuk membuat perlindungan dari Grounder. Seorang tahanan yang tengah membawa sebatang kayu berukuran cukup besar tiba-tiba terjatuh. Melihat hal itu, Murphy pun marah dan menghampiri pria itu. Pria itu menjawab bahwa ia hanya membutuhkan sedikit air dan dia akan baik-baik saja setelahnya. Bellamy lalu memerintahkan Murphy untuk mengambilkannya air sementara ia akan membawa kayu tadi. Saat Murphy kembali, bukannya membawakan air, Murphy malah mengencingi pria tadi yang seketika membuat pria itu marah. Untungnya orang-orang segera melerai mereka sehingga tidak terjadi perkelahian. Adegan beralih memperlihatkan Octavia yang tengah mengajak Jasper jalan-jalan keluar dinding. Jasper yang baru saja sembuh masih terlihat ragu untuk berjalan keluar dari dinding camp, sementara Octavia sangat antusias dan berjalan duluan di depan Jasper. Hingga mendadak Octavia ditarik oleh seseorang membuat Jasper panik. Jasper lalu mengejar Octavia dan mendapati bahwa Octavia hanya dijaili oleh temannya. Jasper tampak buru-buru hendak kembali masuk ke camp, namun ia tersandung dan terjatuh ke tanah. Ia lalu tanpa sengaja melihat 2 jari manusia yang terpotong di depannya. Adegan berlanjut di camp saat Jasper dan Octavia memperlihatkan potongan jari bersama pisau yang mereka temukan. Mereka menyadari bahwa bukan Grounder yang membunuh Wells, melainkan salah satu di antara tahananlah yang membunuh Wells. Griff melihat inisial GM dalam pisau tersebut dan membuatnya berpikir bahwa John Murphy lah yang kemungkinan besar membunuh Wells. Meskipun sempat ditahan oleh Bellamy, Griff tetap bergegas untuk menghampiri Murphy. Di sana Griff langsung memaki Murphy karena berpikir bahwa Murphy membunuh Wells. Griff tidak berniat untuk membalas Murphy dengan membunuh atau memukulinya.
Namun para tahanan yang ada di sekitarnya yang muak dengan sikap sok jagoan Murphy memanfaatkan keadaan itu untuk memukulinya beramai-ramai. Griff terus berteriak untuk menghentikan mereka, namun para tahanan yang emosi itu sama sekali tidak berhenti menyiksa Murphy. Murphy dipukuli, digulingkan, bahkan digantung di pohon. Griff dan Finn yang baru saja datang berusaha untuk menghentikan itu, hingga Carla si kecil yang sudah membunuh Wells akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah membunuh Wells. Semua orang seketika diam dan terkejut, termasuk Bellamy yang terlihat tidak percaya dengan pengakuannya. Beralih ke doa di mana Abby meminta Raven untuk memperbaiki kapsul tua itu lebih cepat karena ia sudah kehilangan tanda kehidupan dari anaknya. Raven paham rasa khawatir Abby, lalu mengatakan bahwa ia akan mendapatkan pengatur tekanan hari itu juga agar kapsulnya lekas bisa diluncurkan. Sesampainya di ruang makan, Raven segera menemui Nigel, seorang perempuan yang menjalankan pasar gelap di dalam doa. Raven mengatakan bahwa ia menginginkan pengatur tekanan. Namun Nigel menjawab bahwa jika ia ingin pengatur tekanan itu, maka Raven harus membayar dengan meniduri kepala Elektro. Jelas saja Raven menolak hal itu. Nigel lalu mengatakan bahwa ibu Raven bersedia melakukan barter tersebut, bahkan telah melakukannya berkali-kali. Mendengar hal itu, Raven pun emosi dan bergerak hendak memukulinya. Namun kemudian Raven diamankan oleh seorang petugas di sana. Kembali lagi ke bumi di mana Carla tengah menjelaskan alasannya membunuh Wells kepada Bellamy, Griff, dan Finn. Di episode sebelumnya, saat Bellamy dan Carrot bersembunyi dari kabut kuning di dalam goa, Bellamy memberikan saran kepada Carrot yang terus mengalami mimpi buruk untuk membunuh setan-setan yang menghantuinya. Rupanya, pesan itu diterima mentah-mentah oleh Carrot si kecil itu yang kemudian membuatnya berani membunuh Wells, anak dari Jaha, kanselir yang sudah mengapungkan kedua orang tuanya. Carlot memohon kepada Bellamy untuk melindunginya karena di luar Murphy bersama massa tengah menunggu Carlot keluar untuk dihakimi. Bellamy lalu berpesan kepada Carlot untuk terus bersama Finn dan Griff sebelum ia kemudian pergi keluar menemui Murphy. Ia berusaha menenangkan Murphy yang sudah terbakar emosi akibat dihakimi tanpa melakukan kejahatan yang dituduhkan. Murphy terus berusaha menghasut para tahanan untuk menggantung membunuh Wells seperti apa yang telah mereka lakukan kepada Murphy. Namun rupanya hanya sedikit orang yang setuju dengan usulannya. Jelas hal itu membuat Murphy marah dan semakin berapi-api. Saat Bellamy hendak kembali ke tenda, Murphy mengambil bongkahan kayu dan memukul kepala Bellamy hingga terjatuh. Sayangnya saat masuk ke tenda, ia sama sekali tidak menemukan Carrot. Griff dan Finn telah berhasil membawa Carrot kabur dari camp. Kembali ke stasiun The Ark, terlihat beberapa orang tua tengah membawa anak mereka mengantri untuk bertemu Dr. Abby. Para anak kecil itu mengalami gejala kekurangan oksigen. Raven datang dan menerobos antrian untuk masuk ke dalam ruangannya. Di dalam, Raven segera menjelaskan bahwa ia tidak bisa mendapat pengatur tekanan dari Nigel. Setelah memastikan bahwa Nigel benar-benar memiliki pengatur tekanan itu, Dr. Abby bergegas pergi untuk menemuinya. Saat bertemu dengan Nigel, Dr. Abby langsung melakukan penawaran kepadanya untuk menukar pengatur tekanan dengan morfin. Tanpa berpikir panjang, Nigel mengambil morfin itu yang berarti bahwa ia setuju pertukaran tersebut. Namun sepertinya Ken tengah memantau apa yang dilakukan Dr. Abby. Beralih ke bumi, di mana Carlot masih berusaha menjauh bersama Finn dan Griff. Di tengah jalan, Griff sempat memarahinya atas apa yang telah ia lakukan. Griff mengatakan bahwa hanya karena ia dan Finn menolongnya, bukan berarti mereka memaafkan Carlot. Finn lalu membawa Griff dan Carlot untuk bersembunyi di dalam sebuah bunker. Setelah Carlot tidur di ranjang, Finn dan Griff berdiskusi mengenai konsekuensi apa yang pantas untuk Carlot. Carlot rupanya belum tidur dan malah mendengarkan obrolan mereka. Sementara itu, di Ark, Abby berhasil mendapat pengatur tekanan dan segera menyerahkannya kepada Raven. Di lain tempat, Ken menemui Nigel, dan Nigel pun menceritakan bahwa Abby dan Raven telah menukar morfin dengan pengatur tekanan. Nigel juga memberikan morfin tersebut kepada Ken sebagai bukti. Kembali lagi ke bunker, di mana Griff terbangun dari tidurnya dan menyadari bahwa Carlot sudah tidak ada di kasurnya. Ia membangunkan Finn dan segera bergegas mencari Carlot. Di hutan, Carlot berjalan seorang diri hingga Bellamy tiba-tiba datang dan menariknya. Bellamy berusaha menolongnya, namun Carlot tampaknya tidak mau dibantu. Carlot malah berteriak dan berniat menyerahkan dirinya kepada Murphy yang tengah mencarinya bersama teman-teman yang lain.
Begitu juga dengan Griff dan Finn yang masih menelusuri jejak Scarlet hingga mereka mendengar suara teriakannya. Keduanya pun segera menyusul sumber suara. Adegan pun beralih ke doa di mana Abby mendapat telepon dari Jackson yang mengabarkan bahwa Ken mendapatkan morfin dari klinik dan sedang menuju ruang teknisi untuk menangkapnya. Abby lalu berpesan kepada Raven untuk tetap meluncurkan kapsul itu apapun yang terjadi. Abby menitipkan Griff kepada Raven jika nantinya Abby benar-benar akan dikapungkan. Kembali lagi ke Scarlet dan Bellamy yang sudah terkepung di ujung jurang. Murphy memaksa Bellamy untuk menyerahkan Scarlet. Tak lama datang Griff dan Finn menyusul mereka. Griff berusaha menghentikan emosi Murphy, namun Murphy malah menyandra Griff dan mengancam akan memotong lehernya jika Scarlet tidak menyerahkan dirinya. Bellamy berusaha menahan Scarlet yang hendak menyerahkan dirinya hingga akhirnya Scarlet menjatuhkan dirinya ke jurang untuk membebaskan Griff. Bellamy berbalik dan memukuli Murphy tanpa ampun hingga babak belur. Finn dan Griff berusaha menghentikan keduanya. Griff lalu mengatakan bahwa mereka harus membuat aturan agar semua orang tidak bisa seenaknya sendiri. Akhirnya mereka sepakat untuk membuat Murphy di hutan. Bellamy lalu mengajak 4 kawanan Murphy untuk kembali ke camp bersamanya atau tetap di sana bersama Murphy dan Mati. Mereka semua pun mengikuti Bellamy dan kembali ke camp. Finn sempat mengembalikan senjata Murphy kepadanya sebelum meninggalkannya. Adegan berlanjut ke ruang teknisi di mana Raven masih berusaha memasang pengatur tekanan yang ia dapat. Sialnya, pengatur tekanan itu nampaknya bermasalah. Raven sempat kesal, namun tekadnya untuk bisa melaksanakan pesan Abby dan menyusul pacarnya membuatnya kembali berusaha. Sementara itu, Ken dan beberapa petugas akhirnya kembali dan bertemu dengan Abby. Ken menanyakan apa rencana Abby dan Raven. Abby tidak menjelaskan apapun mengenai rencananya hingga suara kapsul meluncur. Abby terlihat lega mendengar itu karena itu berarti bahwa Raven telah berhasil meluncur ke bumi. Salah satu petugas yang menangkap Abby lalu mengabarkan kepada Ken bahwa ada peluncuran yang kemudian membuat Ken semakin kesal. Ia sekali lagi menanyakan apa yang sebenarnya direncanakan oleh Abby. Dan Abby hanya menjawab bahwa ia ingin memastikan bumi sudah aman untuk ditinggali. Kembali di bumi, Monty bersama beberapa temannya masih berusaha memperbaiki komunikasi mereka. Sayangnya di bagian terakhir saja seperti diberikan kesempatan untuk memasangkan sebuah kabel. Terjadi sebuah ledakan kecil. Upaya itu rupanya malah membuat semua gelang yang masih terpasang di tahanan menjadi mati serentak. Jackson yang memantau The Ark pun terlihat terkejut karena mendadak semua layar menjadi gelap secara bersamaan. Finn terlihat kesal dan segera pergi meninggalkan Monty dan yang lain, disusul oleh Griff. Keduanya rupanya menuju bunker dan Finn melampiaskan emosinya dengan membanting barang-barang yang ada di dalam bunker itu. Griff pun berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa mereka tidak lagi akan mati dan mereka tidak sendirian. Terlihat Raven yang akhirnya berhasil meluncurkan kapsulnya ke bumi dengan lancar. Di lain tempat, terlihat 2 orang petugas datang menghampiri tahanan Abby. Kondisi Abby pun memperlihatkan bahwa ia kekurangan oksigen. Setelah kanselir Jaha masuk, ia mempersilahkan para petugasnya untuk keluar meninggalkan mereka. Abby lalu menanyakan apakah ada kabar dari Raven. Namun Jaha malah memberikan kabar bahwa kondisi The Ark menjadi kritis akibat penurunan oksigen. Doug juga mengabarkan bahwa Dewan sepakat untuk membebaskan Abby untuk bekerja kembali karena kondisi yang kritis membuat banyak orang sakit termasuk tenaga medis. Jaha juga menjelaskan bahwa Dewan telah menyepakati usulan pengurangan populasi dari Ken. Itu berarti bahwa 320 penduduk The Ark akan dibunuh. Abby terlihat kecewa karena mereka sepakat tanpa meminta pendapat dari Abby. Kesepakatan itu diambil karena semakin hari akan semakin banyak orang yang dikorbankan. Meskipun Abby meminta Jaha untuk menunggu kabar dari Raven, Jaha tetap memihak usulan Ken yang terbaik untuk sementara ini. Beralih ke Raven yang tengah bersiap untuk melakukan pendaratan di bumi. Ia berharap agar kapsulnya tidak terbakar saat menyentuh atmosfer. Di bumi, Finn dan Griff yang tengah duduk santai sambil mengobrol mendadak mengalihkan pandangannya ke langit karena melihat sesuatu yang awalnya mereka kira bintang jatuh. Begitu juga di camp di mana beberapa orang mengamati sesuatu yang baru saja turun dari langit itu. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa itu bukanlah bintang jatuh, melainkan kapsul yang sengaja diluncurkan dari The Ark.
Finn dan Griff bergegas untuk menuju camp. Mereka menebak apa yang kapsul itu bawa. Bisa saja mereka membawakan persediaan nutrisi atau medis. Sementara itu di camp, Octavia, John, Bellamy, dan yang lain tengah berdiskusi. Bellamy memutuskan bahwa tidak ada yang boleh keluar menyusul kapsul itu hingga esok pagi tiba. Ia berpikir bahwa terlalu berbahaya keluar malam-malam gelap. Meskipun Octavia sempat mengingatkan tentang bahaya Grounder, namun Bellamy tetap pada keputusannya. Beralih ke Abby yang tengah menangani seorang gadis kecil bernama Riz yang mengalami gangguan penglihatan. Kelihatannya Riz mengalami gangguan penglihatan pada salah satu matanya akibat kekurangan oksigen. Ayah Riz lalu menanyakan apakah keadaan The Art akan membaik atau tidak karena anaknya baru berusia 9 tahun dan ia tidak tega jika anaknya harus mengalami kebutaan. Selepas pria itu pergi, Jackson menghampiri Abby dan menanyakan keadaannya. Abby lalu mengatakan bahwa ia tidak baik-baik saja. Ia ingin Jackson memantau radionya saja dan menunggu kabar dari Raven. Jackson pun bergegas untuk mencoba berkomunikasi dengan Raven. Namun rupanya Raven mengalami luka di kepalanya akibat pendaratan yang cukup menegangkan malam tadi. Radionya masih berfungsi, namun Raven tidak bisa merespon Jackson karena tidak sadarkan diri. Di camp, Griff dan Finn hendak mengajak yang lain untuk mencari kapsul semalam. Namun aturan Bellamy tidak memperbolehkan mereka mencari kapsul itu hingga esok hari. Namun rupanya Bellamy sudah tidak ada di campnya, begitu juga dengan peralatan miliknya. Griff dan Finn menyadari bahwa Bellamy tidak memperbolehkan mereka mencari kapsul itu hingga esok hari karena ia menginginkan sesuatu dari kapsul itu terlebih dahulu. Griff berpendapat bahwa Bellamy menginginkan radio pada kapsul itu agar mereka tidak bisa berkomunikasi dengan The Art. Griff berpikir seperti itu karena sejak mereka semua mendarat di bumi, Bellamy layan terus memaksa untuk memutus komunikasi mereka semua dengan The Art. Keduanya lalu segera bergegas untuk menyusul Bellamy. Sementara itu, Octavia menemukan Bellamy yang sedang tergesa-gesa berjalan di hutan. Octavia merasa kakaknya sudah membohongi semua orang karena nyatanya Bellamy malah lebih dulu mencari kapsul itu. Di sana, Bellamy lalu mengakui bahwa ia telah menembakkan selir Jaha agar bisa ikut turun ke bumi bersama Octavia. Bellamy mengaku bahwa ia bersedia menembak Jaha karena Jaha sudah mengapungkan ibunya. Ia takut jika Dewan The Ark tahu bahwa 100 tahanan yang dikirim masih hidup dan bumi sudah aman. Mereka akan menyusul ke bumi dan membunuh Bellamy karena sudah melakukan tindakan kriminal. Di The Art, Ken tengah meminta persetujuan Jaha untuk melakukan rencana pengurangan populasi. Ken menjelaskan bahwa rencana adalah mereka akan memutus pasokan oksigen ke sektor 17 dan membuatnya sendiri seperti kecelakaan. Jaha lalu memberikan otoritas itu kepada Ken dengan syarat bahwa ia akan ikut masuk ke sektor 17 bersama yang lain. Ken berusaha menahan Jaha, namun Jaha sudah membulatkan tekadnya. Jaha mengatakan bahwa The Ark membutuhkan seorang seperti Ken yang bisa mengambil keputusan tanpa terganggu oleh perasaannya. Di bumi, Bellamy berhasil menemukan kapsul Raven. Raven masih belum sadarkan diri sehingga Bellamy dengan mudah memutus radio yang masih menyala itu. Setelah berhasil memutusnya, Bellamy lalu membuang radionya ke sungai. Tak lama kemudian, Raven tersadar dan membuka helmnya. Griff lalu datang dan bertemu dengan Raven di dalam kapsul. Griff membantu Raven untuk keluar dan Raven terlihat sangat takjub karena bisa menginjakkan kaki di bumi. Beberapa saat kemudian datang Finn, kekasih Raven. Keduanya pun langsung mendekat dan melepaskan kerinduan mereka masing-masing. Griff yang melihat itu jelas merasa sakit hati setelah malam sebelumnya ia dan Finn sama-sama menyatakan cintanya. Namun Griff berusaha terlihat biasa saja dan bergegas untuk menolong luka di kepala Raven. Raven lalu menjelaskan bahwa ia bisa turun ke bumi karena usaha Abby. Ia lalu bergegas kembali ke kapsul berniat untuk mengabarkan keberhasilannya mendarat di bumi kepada Abby. Namun sayangnya radio di dalam kapsul itu sudah tidak ada. Griff menyadari bahwa radio itu pasti sudah diambil oleh Bellamy. Griff lalu mengatakan bahwa mereka harus segera menemukan Bellamy. Adegan berganti memperlihatkan Abby yang menghampiri Jaha dan memastikan rencana Jaha. Abby berusaha menghentikan Jaha karena ia yakin ada jalan lain yang bisa dilakukan selain membunuh 320 orang tak bersalah termasuk Jaha. Abby juga tidak ingin Jaha menitipkan The Art kepada Ken. Sekuat yang Abby bisa, ia terus berusaha menghentikan Jaha. Setelah selesai berbicara, Abby kembali ke ruangannya dan mengambil sebuah gadget yang memperlihatkan video rekaman suaminya dulu.
Sementara itu di bumi, Octavia tengah berjalan sendirian di hutan hingga mendadak ia mendengar suara-suara aneh yang membuatnya panik. Ia lalu berlari menjauh dari suara itu, namun akhirnya ia terjatuh dan tak sadarkan diri akibat kepalanya terbentur batu. Di tempat yang berbeda, Griffin dan Raven berhasil menemukan Bellamy. Griff bertanya di mana radionya karena mereka harus segera memberi kabar ke The Ark. Jika mereka tidak segera memberikan kabar, maka The Ark akan membunuh ratusan pekerja untuk menghemat oksigen. Lalu Raven mengatakan bahwa semua orang The Ark mencari Bellamy karena ia telah menembakkan selir jahat. Griff dan Finn akhirnya paham bahwa selama ini Bellamy hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Ia mewajibkan seluruh tahanan melepas gelangnya agar The Ark berpikir bahwa bumi tidak aman dan tidak ada yang menyusul mereka ke bumi untuk menangkap Bellamy. Raven lalu mengatakan bahwa Bellamy adalah penembak yang baik karena jahat tidak mati atas penembakan itu. Griff lalu memanfaatkan keadaan itu untuk membujuk Bellamy. Ia mengatakan bahwa Bellamy bukanlah seorang pembunuh, melainkan seorang kakak yang bersedia melakukan apapun untuk melindungi adiknya. Griff mengatakan bahwa jika Bellamy mengatakan di mana radionya, Bellamy bisa menyelamatkan 300 orang pekerja yang notabene adalah orang-orang seperti Bellamy. Bellamy menjawab bahwa mereka sudah terlambat. Beralih ke The Ark, di mana akhirnya Abby membajak jaringan komunikasi The Ark dan menampilkan video suaminya yang memberikan informasi mengenai krisis yang tengah dihadapi warga The Ark. Melihat kondisi itu, petugas bersama Ken segera menyergap Abby di ruang komunikasi. Di lain tempat, terlihat Griffin dan yang lain mencari radio yang telah dibuang Bellamy sebelumnya di sungai. Finn sempat menghampiri Griff untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya saat ia bertemu dengan Raven. Finn mengatakan bahwa ia tidak berpikir akan bertemu dengan Raven kembali. Griff memahami kondisi Finn meskipun hatinya tidak baik-baik saja. Untungnya obrolan mereka segera berakhir saat seorang berhasil menemukan radionya. Raven menjelaskan bahwa ia perlu waktu setengah hari untuk mencari bagian yang rusak. Griff sempat memaki Bellamy karena ulahnya membuang radio membuat 300 orang terancam mati. Raven lalu mengatakan bahwa ia tidak perlu berkomunikasi dengan The Ark karena yang mereka perlukan hanyalah memberi tanda bahwa mereka ada di bumi dan baik-baik saja. Adegan kembali ke angkasa di mana akibat video yang ditanyakan oleh Dr. Abby, semua orang kini berkerumun membicarakan krisis itu. Tak lama seorang petugas menghampiri Jaha yang tengah berdiskusi dengan Ken. Dia mengatakan bahwa warga mengutus perwakilan untuk berbicara dengan Abby. Ayah Riz, pasien Abby tadi pagi masuk dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi volunteer untuk masuk ke sektor 17. Ia mengatakan bahwa ia rela melakukan itu agar putrinya mendapat pasokan oksigen yang cukup. Ia lalu disusul oleh orang-orang lain yang bersedia berkorban demi orang-orang yang mereka sayangi. Jaha lalu membenarkan opini Jack kepada Abby bahwa hal ini akan memunculkan sisi terbaik dari masing-masing warga The Ark. Beralih ke bumi di mana Raven memperakasai orang-orang untuk membuat peluncur roket. Roket itu nantinya akan diluncurkan sebagai tanda kepada The Ark bahwa mereka yang dikirim ke bumi dalam keadaan baik-baik saja. Griff sempat ragu apakah roket ini akan dilihat atau tidak, namun Raven meyakinkan Griff bahwa Abby akan selalu memantau mereka karena Abby sayang dengan Griff. Sementara itu, di stasiun The Ark, Ken melaporkan daftar relawan kepada Jaha. Ia juga menjelaskan bahwa mereka telah menolak 100 orang yang merupakan personel penting dan anak-anak. Saat Jaha hendak bergegas menuju sektor 17, Ken kembali mengatakan bahwa Jaha tidak harus melakukan hal itu. Ken juga mengatakan bahwa warga The Ark membutuhkan sosok yang menginspirasi seperti Jaha. Di tempat yang berbeda, ayah Riz tengah berpamitan dengan Riz. Dia mengatakan bahwa ia harus bekerja double shift dan harus meninggalkan Riz kepada Lucy. Ia lalu meminta ciuman dari anaknya dan memeluk anaknya, mungkin untuk yang terakhir kali. Orang-orang mulai memasuki ruangan sektor 17 satu persatu. Abby masih menanyakan kabar dari Raven kepada Ken. Ken menjelaskan bahwa ia menugaskan 2 petugas untuk memantau radio. Jika ada kabar dari Raven, maka mereka akan segera menelpon. Sementara itu di bumi, orang-orang masih terus menyusun peluncur roket secepatnya. Mereka berharap orang-orang The Ark bisa melihat tanda itu dan mengurungkan rencana pengurangan populasi. Sayangnya di angkasa, rencana pengurangan populasi telah dimulai. Pasokan udara sudah dihentikan ke dalam ruangan itu. Meskipun roket sudah berhasil meluncur, namun para pekerja yang berkorban sudah tidak bernyawa lagi. Dan The Ark kehilangan 320 pekerja hebat yang berani mengorbankan nyawa mereka demi orang yang mereka cintai.
Abby menghampiri mayat ayah Rhys dan mengambil jepit rambut milik Tris. Di ruangannya, Jaha masuk dan menghampiri Abby. Abby terlihat sangat terpukul dengan keputusan pengurangan populasi itu. Namun Jaha berusaha menguatkan Abby dengan mengatakan bahwa pilihan yang mereka ambil adalah sebuah pilihan terbaik. Adegan lalu memperlihatkan Octavia yang mulai kembali sadar dan masih berada di tempat semula ia jatuh. Saat mulai membuka matanya, ia melihat seorang pria asing yang ada di dekatnya. Pria itu adalah Grounder yang selama ini mereka bicarakan. Saat Abby dan Jaha duduk bersama sambil minum dan ngobrol santai, keduanya lalu tanpa sengaja melihat 3 roket yang diluncurkan dari bumi. Terlihat kilas balik 17 tahun yang lalu di mana Bellamy resmi menjadi kakak. Ibunya yang baru saja melahirkan Octavia mendadak pingsan dan menitipkan Octavia kepada Bellamy. Bellamy berusaha agar Octavia tidak menangis dan membuat penjaga datang ke ruangan mereka. Bellamy lalu mengucapkan janjinya bahwa ia tidak akan membiarkan sesuatu buruk yang terjadi pada Octavia. Adegan beralih ke masa sekarang di mana Bellamy tengah panik mencari Octavia yang tidak ada di camp. Bellamy lalu mengajak Griff untuk mencari adiknya. Griff meminta Bellamy untuk mengecek di dalam pesawat sementara ia akan mengecek satu persatu tenda di luar. Sementara itu di tempat yang berbeda, Octavia mulai terbangun. Ia sadar bahwa ia sekarang berada di sebuah tempat. Ia tidak bisa lari dan kabur dari sana karena kakinya terluka cukup parah. Ia terus menjerit kesakitan hingga seorang pria datang menghampirinya. Octavia pun semakin ketakutan lalu memohon agar pria itu tidak menyakitinya. Di camp, Bellamy mengumpulkan orang-orang dan meminta mereka untuk membawa senjata mereka masing-masing. Bellamy mengerahkan mereka semua untuk mencari Octavia di hutan. Griff sempat menahan Jasper yang hendak ikut mencari Octavia, namun Bellamy mengatakan bahwa mereka akan membutuhkan banyak tenaga. Bellamy juga mengatakan bahwa ia membutuhkan pelacak. Ia lalu memanggil Finn yang tengah berduaan dalam tenda bersama pacarnya yaitu Raven. Raven tengah memangkas rambut Finn. Saat Finn keluar, ia mengajak Griff berbicara, namun Griff tetap pada pendiriannya bahwa Finn sudah mempunyai Raven, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Finn mengatakan bahwa dia memang menyayangi Raven, namun ia dan Griff telah memulai sesuatu dan mereka harus membicarakan hal itu. Obrolan mereka lagi-lagi harus berakhir karena seseorang melihat sesuatu yang berjatuhan dari langit. Sesuatu itu terlihat sangat cantik. Sebelum akhirnya Griff menjelaskan bahwa itu adalah pemakaman 320 orang yang sudah tewas akibat rencana pengurangan populasi di stasiun The Ark. Raven sempat memaki Bellamy dan hampir memukulnya sebelum Finn berhasil menahannya. Mereka lalu kembali melanjutkan rencana mereka untuk mencari Octavia ke hutan. Sementara yang lain mulai berjalan, Griff, Finn, Raven, dan Jasper masih ada di sana mendiskusikan langkah lain untuk mengabarkan The Ark mengenai kondisinya. Karena sudah ketinggalan, Finn segera berpamitan dengan Griff dan Raven dan meminta Raven untuk memperbaiki radionya. Sayangnya pemancar yang Raven butuhkan sudah rusak. Griff lalu memberitahu bahwa mereka bisa mendapatkan pemancar itu di bunker tempat ia dan Finn sebelumnya bersama. Setelah Finn dan Jasper pergi, Griff dan Raven bergegas menuju bunker. Di lain tempat, Octavia kembali terbangun dan menyadari bahwa lukanya sudah diobati oleh pria tadi. Dengan kaki yang masih sakit, ia bergegas berniat keluar dari gua itu. Kembali lagi ke Bellamy dan rombongan yang berhasil menemukan jejak Octavia. Berdasarkan jejak yang dia lihat, Finn mengatakan bahwa seseorang itu memikul Octavia dan membawanya pergi. Jasper mengatakan bahwa bisa saja Octavia dibawa karena masih hidup seperti yang Jasper alami dulu. Mereka pun kembali melanjutkan pencarian hingga bertemu dengan tengkorak-tengkorak manusia yang menandakan bahwa itu merupakan wilayah Grounder. Sebagian rombongan memilih mundur dan kembali ke camp karena takut. Sementara Bellamy, Jasper, dan Finn tetap melanjutkan pencarian. Jasper sempat berkata bahwa dia akan ke neraka sekalipun untuk mencari Octavia. Adegan beralih memperlihatkan Octavia yang tengah bermain bersama Bellamy. Hingga alarm berbunyi yang menandakan bahwa inspeksi dadakan akan segera dilakukan. Bellamy dan Aurora segera menyembunyikan Octavia di bawah lantai. Tak berselang lama, petugas pun masuk. Bellamy sempat melihat ada barang milik Octavia yang terjatuh di lantai. Ia lalu menutupi barang itu dengan menginjaknya.
Aurora menyapa inspektur yang datang lalu menanyakan mengenai surat rekomendasi Bellamy agar menjadi seorang penjaga. Inspektur tersebut lalu memanggil Bellamy dan memintanya mendekat, namun karena Bellamy tengah menutupi jejak adiknya, ia dengan sengaja menjatuhkan barang-barang di mejanya. Hal itu lalu membuat inspektur memintanya segera merapikan barang-barang itu dan berpesan kepada Aurora untuk datang ke ruangannya jika ingin surat rekomendasi untuk Bellamy. Sementara Octavia yang bersembunyi di bawah lantai terus merapal kalimat, "Aku tidak takut." Begitu juga di masa sekarang, saat Octavia tengah merangkak keluar dari gua, ia terus merapal kalimat yang sama untuk membunuh ketakutannya. Hingga akhirnya Octavia berhasil keluar dari gua itu. Tanpa terasa, rombongan Bellamy sudah mencari Octavia dari malam hingga hari menjadi terang. Mereka masih di hutan namun telah melewati perbatasan Grounder. Saat tengah fokus mencari, mendadak seseorang turun dari atas pohon dan membawa John. Tak butuh waktu lama hingga mereka menyadari hilangnya John. Mereka kemudian berniat untuk berpencar dan mencari John, namun tiba-tiba tubuh John yang sepertinya sudah tewas terjatuh dari atas dengan kondisi leher yang sudah terluka. Mereka menjadi takut dan salah seorang dari mereka menyarankan agar mereka kembali saja. Namun kelihatannya mereka terlambat karena mereka sudah dikepung oleh beberapa Grounder. Mereka pun segera berlari kocar-kacir untuk menghindari para Grounder. Sementara itu di bunker, Griff dan Raven masih mencari barang yang bisa digunakan sebagai pemancar radio. Raven heran dan bertanya bagaimana Griff bisa menemukan bunker itu. Griff lalu menjawab bahwa Finn yang menemukan bunker itu. Griff lalu menemukan sebuah mainan mobil yang dikendalikan dengan remote. Raven mengatakan bahwa jika Griff menemukan remote-nya, maka kedua barang itu akan bermanfaat. Tak butuh waktu lama untuk Griff menemukannya. Setelah mendapat barang yang mereka butuhkan, keduanya lalu bergegas keluar dari bunker. Kembali ke Bellamy dan tim yang masih berlari ke sana kemari demi menyelamatkan diri. Salah seorang dari mereka yang bernama Dix harus terkena jebakan dan tewas dalam pelarian itu. Rekannya Roma yang berusaha berlari juga harus terkena tombak dari Grounder. Setelah Octavia kembali ditangkap Grounder, Octavia menjadi saksi atas kematian Roma. Bellamy dan beberapa orang yang tersisa masih terus melarikan diri. Mereka menyadari bahwa para Grounder sengaja menggiring mereka ke kawasan mereka yang penuh dengan jebakan. Kembali ke masa lalu saat Bellamy baru saja menjadi kadet penjaga baru. Dia hendak mengajak Octavia untuk ikut pesta dansa bertopeng di The Art. Pesta itu adalah kesempatan Octavia untuk keluar dari kamar dan melihat-lihat The Art. Awalnya Octavia ragu-ragu, namun setelah berhasil keluar dan melihat keadaan di luar, ia bersemangat untuk bergabung pesta dansa dengan itu. Dari kejauhan, Bellamy tetap memantau Octavia. Kembali lagi ke bumi di mana Octavia dibawa oleh Grounder kembali ke gua. Awalnya Octavia berterima kasih karena Grounder telah menyelamatkannya. Namun sesampainya di gua, pria itu mengikat tangan Octavia dengan rantai ke sebuah tiang membuatnya tidak bisa kabur kemana-mana. Bellamy dan yang lain akhirnya menemukan Roma yang tertombak di sebuah pohon. Bellamy merasa bersalah karena Roma ikut ke sana karenanya. Namun, mau bagaimana lagi karena semua sudah terjadi. Nyawa mereka sangat terancam di sana karena mereka bisa dibunuh kapanpun dan bagaimanapun. Jasper nampaknya muak dengan hal itu. Ia lalu berteriak membuat Grounder kembali mengepung mereka. Namun mendadak ada suara keras yang membuat Grounder yang mendengarnya segera kembali berbalik arah. Bellamy dan yang lain bingung dari mana asal suara tadi dan apa maksudnya. Finn mengatakan bahwa suara itu adalah peringatan akan datangnya kabut kuning yang dapat membakar kulit manusia. Finn mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk mereka berlari menjauh dari sana. Kembali ke kilas balik Bellamy dan Octavia. Saat tengah asik berjoget bersama yang lain, Octavia mendadak panik karena ada pemberitahuan bahwa akan dilakukan pengecekan. Octavia bergegas pergi dan langsung ditarik oleh Bellamy. Bellamy mengatakan bahwa Octavia harus pulang sekarang juga. Namun Octavia khawatir dengan Bellamy yang akhirnya membuat Samway memperhatikan mereka. Bellamy memberikan penjelasan bahwa ia telah mengecek Octavia. Namun Samway tidak bisa dibohongi karena ia mengetahui Bellamy tidak membawa scanner. Samway lalu menanyakan kartu identitas Octavia. Bellamy terus berusaha menahan Samway hingga akhirnya Octavia berlari mencoba kabur dari Samway. Octavia pun akhirnya tertangkap oleh penjaga. Di hutan, Finn menggelar sebuah tenda untuk berlindung dari kabut kuning. Namun rupanya tidak ada kabut di luar. Mereka semua pun keluar dan memastikan keadaan aman.
Mereka melihat ada satu grounder yang tengah berlari di dekat mereka. Bellamy lalu merencanakan untuk mengejar dan menangkapnya dengan tujuan dia bisa mengetahui di mana Octavia berada. Namun hal itu bisa saja hanya jebakan dari grounder untuk menangkap mereka semua. Di lain sisi, Griff menghampiri Raven dan menanyakan perkembangan radio rakitannya. Namun Raven berbalik dan menanyakan miniatur rusa kepala 2 pemberian Finn kepada Griff. Raven memastikan bahwa Griff dan Finn tidak memiliki hubungan yang spesial. Griff tentu saja tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada Raven. Hal itu nampaknya membuat hati keduanya hancur. Namun apa yang terjadi kepada Finn dan Griff di luar dugaan, karena Finn berpikir kalau Raven mungkin sudah atau mati di The Ark. Begitu juga dengan Griff yang berpikir sama mengenai ibunya. Raven kesal karena ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk bisa menyusul ke bumi, namun harus mengetahui kenyataan pahit itu. Ia lalu menjelaskan bahwa Finn memberikan hal yang serupa kepadanya agar Griff tidak berpikir dia spesial untuk Finn. Setelah selesai, Griff pun pergi meninggalkan Raven. Adegan beralih menunjukkan Bellamy yang berhasil menemukan Octavia. Setelah Octavia memukul satu grounder hingga pingsan, Bellamy segera melepaskan rantai adiknya dan memeluknya. Tak lama, grounder itu pun kembali sadar. Kilas balik kembali muncul memperlihatkan Samway yang masuk ke dalam ruangan Bellamy setelah mengapungkan ibunya. Samway datang membawakan penawaran kepada Bellamy. Samway menginginkan Bellamy menembak mati Jaha dan Samway akan mengikut sertakan Bellamy dalam misi ke bumi. Belum ada keputusan dari Bellamy dan adegan kembali beralih ke gua di mana Bellamy dan yang lain hendak bergegas pergi. Finn mendekat ke arah grounder sementara Bellamy berniat untuk membunuh grounder itu. Sayangnya grounder itu lebih dulu menusuk Finn dan bangun melawan Bellamy. Adegan menegangkan sempat terjadi sebelum akhirnya mereka bisa kembali ke camp membawa Finn yang terluka. Sesampainya di camp, Jasper segera meminta bantuan Griff untuk menolong Finn. Raven terlihat sangat khawatir dengan Finn dan memohon agar Griff bisa menyelamatkan Finn. Griff mengatakan bahwa ia harus berkomunikasi dengan ibunya karena ia tidak bisa menolong Finn sendirian. Ia lalu meminta Raven untuk segera memperbaiki radionya sekarang juga. Setelahnya, terlihat Octavia hendak pergi keluar camp. Bellamy yang melihatnya tentu segera menahan Octavia. Bellamy sempat menyalahkan Octavia karena ia membela grounder yang menurut Octavia telah menyelamatkan hidupnya. Jika saja Bellamy tidak ditahan oleh Octavia, Finn tidak akan sekarat saat ini. Octavia yang tidak terima disalahkan, berbalik menyalahkan Bellamy atas kematian ibunya. Keduanya terus saling menyalahkan hingga akhirnya Bellamy berhasil menahan Octavia agar tetap di dalam camp. Bellamy lalu menutup pintu camp dan menyadari bahwa badai akan segera datang. Di tengah badai yang menggila, Raven terus berusaha mengontak The Ark melalui radio. Ia mengusahakan agar Griff dapat segera terhubung dengan Dr. Abby demi nyawa Finn. Sementara itu, di The Ark, para dewan tengah mengadili Abby atas semua pelanggaran hukum yang ia lakukan. Mulai dari mencuri kebutuhan medis, penyelamatan yang ilegal, peluncuran kapsul tanpa izin hingga membajak sistem komunikasi The Ark. Setiap pelanggaran hukum yang dia lakukan adalah orang dewasa seharusnya berakibat hukuman mati. Namun para dewan sepakat untuk memaafkan Dr. Abby mengingat tenaganya masih diperlukan oleh medis. Di tengah Ken menjelaskan beberapa kali sempat terdengar gelombang radio dari Raven yang masih samar-samar. Namun di antara mereka belum ada yang menyadari bahwa itu adalah suara dari bumi. Abby lalu mengatakan bahwa api yang semalam ia dan Jaha lihat harus segera dibahas para dewan. Abby yang hendak duduk di kursi dewan lalu tertahan karena kanselir Jaha mengatakan bahwa Abby bukan lagi dewan The Ark sebagai konsekuensi atas segala pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Abby berusaha meyakinkan para dewan yang lain bahwa api tersebut berarti bahwa ada kehidupan di bumi yang mungkin saja berasal dari 100 tahanan yang mereka kirim. Namun Ken menyanggah pendapat Abby dengan mengatakan bahwa apa yang Abby sampaikan hanyalah harapan palsu saja. Jaha lalu berdiri dari duduknya dan meminta pin dewan dari Abby. Setelah melepas rencana itu, kembali masuk suara Raven yang masih samar namun mulai terdengar bahwa ia memanggil The Ark. Menyadari bahwa Raven masih hidup, Abby segera bergegas ke ruang komunikasi. Suara Raven semakin terdengar jelas dan dia mengabarkan bahwa ia bersama 100 tahanan yang masih hidup. Setelah beberapa saat berusaha terhubung dengan The Ark, Raven akhirnya berhasil. Ia lalu mengabarkan bahwa ia berhasil mendarat di bumi dan bertemu dengan 100 tahanan yang masih hidup.
Tanpa basa-basi lagi, Raven segera mengatakan bahwa ia membutuhkan Dr. Abby. Karena salah satu tahanan tengah sekarat akibat tertusuk pisau oleh Grounder. Jaha yang datang bersama Ken menanyakan kepada petugas komunikasi dari mana asal sinyal itu. Petugas itu mengatakan bahwa sinyal yang mereka tangkap berasal dari bumi. Hal itu tentu saja membuat Ken dan Jaha terkejut. Dan setelah sekian lama, Griff akhirnya bisa kembali berkomunikasi dengan ibunya. Kanselir Jaha lalu menanyakan kepada Griff apakah bumi dapat ditinggali manusia atau tidak. Griff pun menjawab bahwa bumi sudah aman dan mereka tidak sendirian di sana. Griff lalu menjelaskan kondisi Finn kepada Abby untuk segera meminta bantuan. Saat petugas tengah menyambungkan komunikasi mereka dengan medis, Jaha kembali bertanya kepada Griff di mana Wells. Dengan berat hati, Griff menjawab bahwa putranya sudah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Kanselir Jaha terlihat sangat sedih dan meninggalkan ruangan itu. Ia juga berpesan untuk menyambungkannya kembali dengan Griff setelah urusan Griff dan Abby selesai. Saat Abby dan Griff mulai bersiap untuk melakukan tindakan, sinyal radio mereka nampaknya terganggu oleh badai hebat yang ada di luar. Raven, Octavia, dan Monroe terlihat membantu menyiapkan peralatan yang dibutuhkan oleh Griff. Saat hendak memulainya, mendadak Bellamy datang membawa seorang Grounder yang menusuk Finn di gua dengan kondisi yang sudah babak belur. Octavia terlihat kesal dengan apa yang dilakukan Bellamy. Octavia meyakinkan kakaknya bahwa Grounder tersebutlah yang sudah menyelamatkannya. Griff juga berusaha membuka pikiran Bellamy bahwa apa yang ia lakukan sudah kelewatan. Tujuan Bellamy membawa Grounder itu ke camp adalah menjadikannya sebagai intel yang dapat memberikan informasi mengenai Grounder. Bellamy yang tidak dapat lagi ditahan itu pun kembali membawa Grounder itu ke atas. Terlihat Griff dan Raven mulai melakukan tindakan kepada Finn. Abby menuntun Griff untuk mengidentifikasi luka yang terjadi pada Finn. Sementara Griff berkonsentrasi, beberapa orang yang ada di sekitarnya malah membuat kegaduhan. Griff meminta Raven untuk membersihkan ruangan dan Raven pun segera meminta seluruh orang yang ada di sana untuk naik ke atas. Di lantai atas terlihat Bellamy mengerahkan anak buahnya untuk mengikat Grounder yang ia tangkap. Keadaan Grounder itu pun benar-benar mengenaskan. Octavia datang dan kembali berusaha meyakinkan kakaknya bahwa pria itu yang telah menyelamatkan nyawanya. Bellamy mengatakan bahwa ia melakukan itu bukan untuk Octavia, melainkan untuk teman-teman yang sudah terbunuh oleh Grounder. Bellamy berniat untuk menyiksa Grounder itu hingga ia memberikan informasi mengenai siapa, di mana, dan berapa jumlah Grounder sebenarnya. Octavia yang tidak tega melihat orang yang sudah menolongnya disiksa terus berusaha menahan Bellamy. Namun apa daya, Bellamy tetap pada pendiriannya dan meminta Octavia untuk keluar dari ruangan. Octavia sempat mengatakan bahwa Grounder itu tidak bisa bahasa Inggris, sehingga tidak akan bisa memahami apa yang Bellamy katakan. Di lain sisi, di ruang kanselir, Diana yang merupakan mantan kanselir tampak mendatangi Jaha. Ia memberikan kabar bahwa para pekerja kecewa karena mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka sayangi dalam rencana pengurangan populasi. Sementara mereka mendengar kabar bahwa bumi sudah aman untuk ditinggali manusia. Diana meminta agar Jaha mau mendengarkannya dan bekerjasama untuk menyelesaikan rumor itu. Ia merasa bahwa dalam kondisi saat ini mereka membutuhkan persatuan yang lebih dari sebelumnya. Kembali kepada Jackson dan Abby yang masih menuntun Griff untuk menyelamatkan Finn. Dengan susah payah, akhirnya Griff bisa menyabut pisau itu dari Finn. Finn, non devi muoverti, hai capito? Ora lo estraggo. Adegan berlanjut ke Bellamy yang masih berusaha mencari informasi dari Grounder yang ia sandra. Sayangnya Grounder itu tidak mengucapkan satu kata pun membuat Bellamy geram. Kedua teman Bellamy yang membongkar ransel Grounder itu mendapat beberapa barang yang misterius. Saat Bellamy mendekat dan mengambil buku yang ada di sana, Grounder itu bereaksi seolah tidak mau siapapun menyentuh buku itu. Buku itu berisi lukisan-lukisan pensil. Terdapat lukisan camp Bellamy yang berarti bahwa dia telah memantau campnya sejak lama. Di halaman paling belakang, Bellamy melihat ada tulisan Octavia. Kelihatannya Grounder itu menyukai Octavia yang membuat ia mau menyelamatkan nyawa Octavia dan menyembunyikannya di dalam gua. Di salah satu halaman juga ada 102 tanda berupa garis kecil di mana 10 diantaranya sudah disilangi. 10 garis yang sudah disilangi adalah jumlah orang yang sudah hilang dari camp mereka. Kembali lagi ke Griff yang tengah menjahit luka Finn, dan Abby mengatakan bahwa mereka telah selesai. Dan step terakhir hanya tinggal menutup jahitan lukanya. Raven dan Griff sempat mengabarkan bahwa tubuh Finn panas dan nafasnya tidak stabil. Abby hanya mengatakan bahwa mereka harus menunggu Finn hingga pulih.
Setelah selesai, Abby ingin berbicara berdua dengan Griff, namun Griff menolaknya dan pergi meninggalkannya. Griff bergegas naik menghampiri Bellamy dan Grounder. Griff mengingatkan Bellamy bahwa Grounder yang lain pasti akan datang mencari Grounder yang sudah ditangkap. Bellamy lalu menunjukkan buku yang ia temukan dan menjelaskan bahwa para Grounder itu sudah membunuh teman-temannya. Bellamy mengatakan kepada Griff bahwa apa yang telah terjadi berarti perang. Obrolan mereka kemudian terhenti saat Raven berteriak dari bawah mengabarkan bahwa Finn mengalami kejang. Saat Griff sampai di bawah, ia mendapati Finn mengalami kejang yang hebat disertai buih yang keluar dari mulutnya. Griff meminta Raven menghubungi Abby kembali, namun sialnya komunikasi mereka kembali terganggu akibat badai hebat. Di angkasa, orang-orang tengah berkumpul mengenang para warga yang telah berkorban sebelumnya. Seorang pria yang kehilangan istrinya kemudian menghampiri dan memaki Ken yang tengah bersama ibunya Vera. Dia tidak terima karena istrinya tewas sia-sia setelah mengetahui bahwa bumi telah aman untuk hidup. Kericuan sempat terjadi akibat pria tadi menghakimi Ken. Tak lama datang Jaha bersama beberapa petugas yang kemudian menghentikan kekacauan itu. Jaha mengatakan bahwa ia akan menyelenggarakan rapat umum bersama perwakilan stasiun di aula. Setelah semua orang pergi, Ken mengungkapkan perasaan menyesalnya kepada Jaha akibat membunuh 320 orang secara tergesa-gesa. Seperti yang diketahui bahwa Ken yang mengusulkan dan memaksa untuk melakukan pengurangan populasi tanpa menunggu kabar dari bumi. Jaha lalu meminta Ken untuk menguatkan diri dan segera bersiap menuju aula. Beralih ke Griff yang akhirnya menyadari bahwa pisau yang menusuk Finn telah diberi racun sebelumnya. Dia lalu mengambil pisaunya dan bergegas ke atas. Sampainya di atas, Griff menanyakan racun apa yang Grounder gunakan dalam pisaunya. Griff juga menanyakan penawarnya, namun Grounder itu tetap diam. Bellamy lalu memberikan kotak milik Grounder yang berisi botol-botol kecil. Mereka berpikir bahwa salah satu dari botol itu adalah penawar untuk Finn. Griff dan Octavia berusaha membuat Grounder itu berbicara, namun usahanya tetap nihil. Hingga akhirnya Bellamy beraksi menggunakan kekerasan untuk memaksa Grounder itu mau berbicara. Bellamy mengambil sabuk pengaman di kursi penumpang lalu merobek baju Grounder dan mencabuknya beberapa kali. Namun hal itu tetap tidak membuahkan hasil. Mereka tetap tidak mendapat informasi mengenai penawar apapun. Kembali ke doa di mana Jaha memulai rapatnya dengan membeberkan seluruh rahasia yang selama ini belum diketahui publik. Ia menjelaskan mengenai pengiriman 100 tahanan ke bumi dan mengabarkan bahwa bumi dapat ditinggali kembali oleh manusia. Namun nampaknya para warga tetap kecewa atas kematian orang-orang terdekatnya yang berkorban dalam kesia-siaan. Pria yang kehilangan istrinya terus mendesak Jaha dan berkata seolah-olah mereka mengalami penderitaan yang paling dalam. Hingga akhirnya kanselir Jaha mengatakan bahwa ia juga telah kehilangan anaknya di bumi. Mendengar itu, warga pun diam. Diana berdiri dan berusaha meyakinkan para warga bahwa mereka yang telah berkorban tidak mati sia-sia. Begitu juga dengan kematian putra kanselir di bumi. Pria yang kehilangan istrinya itu tetap ngotot tidak percaya dengan kanselir Jaha lagi. Hingga akhirnya Jaha menawarkan kursi kosong dewan untuk diisi Diana sehingga para warga bisa mempercayainya. Diana pun setuju dengan hal itu. Di bumi, Griff masih belum mendapat penawar untuk Finn hingga akhirnya Bellamy meningkatkan penyiksaannya dengan menusukkan sebuah paku berukuran besar ke tangan Grounder. Kemudian datang Raven karena keadaan Finn semakin parah, ia yang geram lalu menyentrum Grounder beberapa kali. Tidak tega melihat Grounder disiksa, Octavia mengambil pisau dan menyayat tangannya sendiri hingga berdarah. Karena ia berpikir bahwa Grounder itu tidak akan membiarkannya mati. Rupanya cara itu berhasil dan mereka akhirnya mendapatkan penawar untuk Finn. Setelah mendapatkan penawarnya, Griff dan Raven segera turun. Mereka lalu memberikan penawar itu untuk diminumkan kepada Finn. Setelah itu, Griff meminta Raven untuk mencarikan Finn air minum. Selepas kepergian Raven, Griff menumpahkan kesedihan yang ia pendam kepada Finn. Griff mengatakan bahwa ia tidak bisa melewati semuanya sendirian tanpa Finn. Tidak berselang lama, radio kembali aktif dan kembali terdengar suara Abby mencari Griff. Abby menyampaikan rasa bangganya kepada Griff. Begitu juga ayah Griff, namun Griff nampaknya sudah muak menyembunyikan semuanya. Ia menjelaskan kepada ibunya bahwa ia sudah mengetahui kebenaran bahwa Abby lah yang telah membuat ayahnya diapungkan. Griff menumpahkan kesalahannya kepada Abby melalui radio itu. Di angkasa, Ken terlihat memberikan sedikit jatah airnya ke pohon terakhir. Kemudian Vera datang menghampirinya. Vera berusaha menguatkan anaknya yang tengah diliputi perasaan bersalah dan menyesal.
Vera mengatakan bahwa Tuhan akan mengampuninya, namun Ken juga perlu mengampuni dirinya sendiri. Adegan beralih memperlihatkan Griff yang mencabut paku di tangan Grounder dan hendak membersihkan lukanya. Namun sepertinya Grounder itu menolak bantuan dari Griff. Octavia datang dan mengambil kompresnya, dan bersama Octavia, Grounder itu bersedia dibersihkan lukanya. Setelah Griff pergi meninggalkan Octavia, Octavia meminta maaf kepada Grounder atas apa yang ia dapat setelah menolong Octavia. Grounder itu lalu menggenggam tangan Octavia dan mengucapkan terima kasih. Salah seorang penjaga Grounder yang mendengar Grounder itu bisa berbicara memastikan hal itu. Namun dengan cepat Octavia menjawab bahwa tidak ada yang berbicara. Setelahnya Octavia pun turun meninggalkan Grounder. Di bawah, Griff melihat Finn mulai sadar. Setelah sedikit berbincang dengan Finn, Griff membangunkan Raven dan mengatakan bahwa Finn mencari Raven. Griff pun meninggalkan Finn berdua dengan Raven. Di luar, Griff bertemu dengan Bellamy. Mereka kemudian mendiskusikan bagaimana rencana mereka ke depan tentang Grounder yang mereka tahan. Di lain sisi, Dewan The Earth mengadakan rapat mengenai Project Exodus. Mereka menghadapi masalah di mana The Earth hanya mempunyai kapal yang cukup untuk 700 orang saja. Sementara total warga di sana ada 2.237 orang. Terlihat Bellamy terus memperhatikan Grounder yang ada di hadapannya sambil memikirkan apa yang akan ia lakukan. Tak lama datang Miller yang mengabarkan bahwa ia telah memberikan kabar kepada orang tua Dick dan John atas kematian anak mereka. Ia juga mengatakan bahwa ia akan segera mengabari Ibu Roma. Miller pun berpikir bahwa mereka akan segera mendapat keadilan dengan kematian Grounder itu. Namun Bellamy menyanggah Miller dengan mengatakan bahwa Grounder yang mereka tahan tidak akan dibunuh. Miller kemudian mendekati Grounder dan mengoleskan sesuatu ke mukanya sambil mengucapkan sesuatu. Mendadak Grounder itu membenturkan kepalanya untuk memukul Miller hingga Miller terjatuh. Di tempat yang berbeda, Griff tengah berkomunikasi dengan para dewan di The Earth. Kanselir Jaha meminta Griff menjelaskan mengenai Grounder. Griff lalu menjelaskan bahwa mereka akan kekurangan persediaan makanan sebelum musim dingin tiba. Ken lalu memberikan solusi bahwa ia menemukan sebuah koordinat bantuan darurat dapat memberikan mereka persediaan makanan dan tempat bernaung. Diana yang baru saja menduduki kursi dewan kembali menentang apa yang Ken dan Jaha berikan kepada Griff karena berpikir bahwa Griff dan yang lain harus tetap di camp hingga kapal pertama dari The Earth mendarat di bumi. Setelahnya, Jaha meminta waktu untuk berbicara berdua dengan Griff. Jaha mengungkapkan rasa bangganya kepada Griff sebelum akhirnya ia membahas tragedi ayah Griff. Griff tidak suka membahas hal itu. Ia lalu berniat mengakhiri obrolan itu untuk segera bergantian dengan anak yang lain. Griff lalu keluar dan memanggil Dax untuk bergiliran berkomunikasi dengan orang tuanya. Bukannya bertemu dengan ibunya, Dax malah disambut oleh Samway. Samway menawarkan kesepakatan kepada Dax. Jika Dax bersedia membunuh Bellamy, maka Samway akan menempatkan ibu Dax di kapal pertama yang akan ke bumi. Di tempat berbeda, Bellamy baru saja turun dan bertemu dengan Octavia. Octavia mengatakan bahwa ia akan terus duduk di sana hingga Bellamy memperbolehkannya bertemu dengan Grounder. Ia juga masih terus berusaha meyakinkan Bellamy bahwa Grounder itulah yang telah menyelamatkan nyawa Octavia dan Bellamy. Namun Bellamy tetap pada pendiriannya bahwa Grounder yang ia tahan itu berbahaya. Kemudian datang Griff menemui Bellamy dan mengajaknya untuk pergi ke depot perbekalan yang dimaksud oleh Ken tadi. Bellamy pun bersedia dan meminta waktu untuk bersiap. Di luar, Monty dan Jasper berdiskusi mengenai apa yang akan Bellamy lakukan kepada Grounder yang ditangkapnya. Mereka khawatir kawanan Grounder yang lain akan datang untuk membalas dendamnya ke mereka. Monty lalu menjawab bahwa jika suatu itu datang, mereka sudah mati akibat hipotermia. Adegan beralih kepada Griff yang tengah mengecek kondisi Finn sebelum ia pergi. Ia juga berpamitan kepada Finn. Finn nampak khawatir karena ia tidak bisa menemaninya. Raven yang sadar hal itu mengatakan bahwa Griff sudah besar dan bisa menjaga dirinya sendiri. Tak lama datang Bellamy dan mengajak Griff untuk segera berangkat. Setelah selesai mengambil persediaan makanan untuk bekal, Bellamy dan Griff pun berangkat ke camp. Griff sempat heran dengan Bellamy yang mengambil banyak sekali makanan padahal mereka hanya akan pergi sehari saja. Dax yang melihat Bellamy pergi pun berangkat membututinya. Berlanjut ke Octavia yang melihat kesempatan untuk bertemu dengan Grounder karena Miller kebetulan mendapat giliran untuk berbicara dengan orang tua Roma. Selepas Miller pergi, Octavia pun bergegas naik menemui Grounder. Octavia memberikan Grounder itu minum sembari menjelaskan dan meminta maaf tidak bisa menemuinya karena dilarang Bellamy. Octavia lalu membersihkan badan Grounder itu. Grounder itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai Lincoln. Lincoln hanya mengatakan bahwa ia ingin Octavia mengingatnya jika ia mati.
Octavia menjawab ia tidak akan mati jika ia mau berbicara kepada teman-temannya bahwa ia bukanlah musuh untuk mereka. Lincoln kembali menjawab bahwa ia adalah musuh. Obrolan mereka seketika terhenti saat Miller datang. Miller lalu meminta Octavia untuk segera pergi dari sana. Sementara itu, Griff dan Bellamy berhasil sampai di koordinat yang diberikan Ken, namun keduanya belum menemukan depot bantuan yang dimaksud. Mereka memutuskan untuk berpencar untuk mencari tempat itu. Tanpa diketahui keduanya, Dax mengincar nyawa Bellamy yang di belakang mereka. Di camp, Octavia bertemu dengan Raven. Octavia menampaknya masih kesal dengan Raven yang telah menyetrum Lincoln. Namun Raven mengatakan bahwa ia tidak akan meminta maaf atas apa yang seharusnya memang ia lakukan demi Finn. Octavia lalu menyentil Raven dengan mengatakan bahwa ia kasihan kepada Raven yang telah jauh-jauh menyusul Finn ke bumi, namun kenyataan yang ia dapat adalah Finn menyukai orang lain. Beralih ke Griff dan Bellamy yang akhirnya berhasil menemukan pintu untuk masuk ke dalam depot persediaan. Setelah sedikit mengerahkan tenaga untuk membukanya, keduanya pun berhasil masuk. Di dalam, mereka menemukan mayat manusia dan barang-barang yang sudah usang. Keduanya terus mencari barang yang dapat dimanfaatkan. Mereka kesal karena tidak menemukan apapun yang dapat dimanfaatkan. Bellamy lalu menendang sebuah drum berisi cairan, seperti mendapat sebuah harta karun. Di dalam drum itu rupanya tersimpan sebuah senapan laras panjang. Bellamy pun segera mengambil senapan itu. Beralih ke Jasper dan Monty yang ada di dalam tendanya. Monty memakan kacang sambil berbicara, namun ia menunjukkan sikap aneh yang disadari oleh Jasper. Tidak terlalu ambil pusing, Jasper keluar untuk kencing meninggalkan Monty. Saat tengah kencing, Jasper melihat sekelebat bayangan manusia yang berlari di depannya. Bukan hanya sekali, namun beberapa kali ia melihat bayangan itu. Untuk memastikannya, Jasper pun memperhatikan pepohonan di depannya dan tiba-tiba muncul sebuah tangan yang hendak meraih Jasper. Hal itu membuat Jasper seketika terjatuh ke tanah. Ia lalu menghampiri Octavia dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Jasper kembali melihat Grounder itu datang menghampirinya. Namun hanya Jasper saja yang melihatnya. Octavia pun menyadari bahwa Jasper ini sedang teler. Jasper lalu memberitahu Octavia bahwa ia hanya makan kacang hari ini sambil memberikan kacang itu kepada Jasper. Octavia lalu memberikan Jasper sebuah tongkat dan mengatakan bahwa tongkat itu adalah tongkat anti-Grounder. Octavia memiliki sebuah ide untuk memberikan kacang itu kepada Miller. Ia pun mengambil sekaleng kacang itu dan memberikannya kepada Miller yang tengah menjaga Grounder. Kembali ke Bellamy dan Griff yang tengah mencoba senjata baru mereka sambil berbincang. Griff kemudian menyadari bahwa Bellamy membawa banyak makanan karena ia akan pergi meninggalkan camp. Bellamy rupanya masih dihantui rasa takut akan dibunuh oleh Dewan Dear. Meskipun Griff mengingatkan Bellamy mengenai Octavia, Bellamy tetap pada pendiriannya untuk pergi karena sekarang Octavia membencinya. Bellamy lalu mengakhiri obrolannya dengan Griff dan keluar dari bunker itu. Di luar, ia berhalusinasi melihat kanselir Jaha yang mendatanginya. Jaha mengingatkan aksi Bellamy saat membuang radio yang seharusnya dapat digunakan untuk mencegah pembunuhan 320 orang di Ar. Tidak sampai itu, Bellamy juga berhalusinasi dikepung oleh 320 korban yang tewas itu membuat Bellamy berlari ketakutan. Di dalam bunker, rupanya Griff juga mengalami hal yang sama. Ia berhalusinasi tengah berada di The Ark dan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya berpesan kepada Griff untuk memaafkan ibunya. Meskipun Griff berulang kali mengatakan bahwa ia tidak bisa memaafkannya, Jack terus membujuk putrinya agar mau memaafkan Abby. Hingga halusinasi Griff berakhir saat Dax memukul Griff hingga pingsan. Di camp, rupanya Octavia juga membagikan kacang itu kepada semua orang. Saat semua orang mulai berhalusinasi, ia mengumuti pakaian untuk ia berikan kepada Lincoln. Octavia memberikan Lincoln pakaian dan memintanya segera pergi dari camp sejauh mungkin. Lincoln sempat mengatakan bahwa apa yang Octavia berikan kepada Miller adalah kacang Joby yang dapat membuat halusinasi sementara. Lincoln sempat mencium Octavia sebelum ia benar-benar pergi dari camp itu. Di luar camp, Lincoln sempat berpapasan dengan Finn. Namun akhirnya Lincoln berhasil lari dari camp. Kembali ke Bellamy yang masih terkepung oleh 320 korban The Ark yang terus mengatainya pembunuh. Bellamy memohon kepada Jaha untuk dibunuh. Namun Jaha tidak melakukannya, ia malah memukuli dan menendang tubuh Bellamy. Jaha terus melakukannya hingga akhirnya Bellamy sadar dari halusinasinya. Ia melihat Dax sudah menodongkan senapan yang ia temukan sebelumnya ke arahnya. Untungnya Griff segera datang dan menghentikan Dax. Dax berbalik menodongkan senapannya ke arah Griff. Griff yang juga memegang senapan balik mengancamnya. Dax mengatakan bahwa ia tidak ingin membunuh Griff, namun Samway tidak menginginkan ada saksi. Mendengar nama Samway, Bellamy pun paham apa yang direncanakan Dax.
Saat Dax mulai bersikap menembak Griff bersembunyi di balik pohon. Bellamy bangun dan menyerangnya. Bellamy berusaha melumpuhkan Dax, namun Dax rupanya lebih kuat daripada Bellamy. Ia membuat Bellamy kembali jatuh. Sementara itu, Griff berusaha mengisi peluru senapannya, namun terus saja gagal. Hingga dengan nekat, Griff mendekati Dax dan harus terjatuh karena dipukulnya. Saat Dax memukul Griff, Bellamy mengambil pisau yang ada di dekatnya dan menusuk leher Dax. Griff segera menghampiri Bellamy dan memastikan kondisinya baik-baik saja. Bellamy nampaknya tengah menyesali perbuatannya. Ia mengatakan bahwa jika ibunya membesarkannya selama ini untuk menjadi orang baik. Griff berusaha menguatkan Bellamy dengan mengatakan bahwa ia membutuhkan Bellamy. Begitu juga dengan yang lain yang ada di camp. Mereka tidak bisa bertahan hidup jika tidak ada Bellamy. Griff meminta Bellamy untuk tetap bersamanya dan menghadapinya bersama apapun yang akan terjadi nanti. Adegan beralih ke camp di mana Miller telah menyadari Grounder yang seharusnya ia jaga sudah hilang. Kemudian datang Bellamy dan Griff. Bellamy meminta semuanya untuk tidak takut lagi dengan Grounder karena mereka membawa senjata baru untuk melawan mereka. Bellamy juga mengatakan bahwa mulai besok mereka akan berlatih untuk menghadapi Grounder. Setelah kejadian itu, Bellamy lalu memberikan selimut yang ia dapat kepada Octavia. Tak lama, Griff memanggil Bellamy. Rupanya keduanya hendak berkomunikasi dengan kanselir Jaha. Sebelum Jaha memulai pembicaraannya dengan Bellamy, Griff menjelaskan bahwa ia dan 100 tahanan yang lain bisa bertahan di bumi berkat jasa Bellamy. Akhirnya, atas keterangan Griff, Jaha memberikan ampunan kepada Bellamy. Jaha kemudian bertanya siapa yang memberi Bellamy pistol untuk menembaknya. Adegan kemudian memperlihatkan saat Ken bersama beberapa orang penjaga mengepung Samway dan menangkapnya. Di bumi, Griff tengah mengecek luka Finn. Finn menyampaikan kekhawatirannya kepada Bellamy yang membawa senjata api. Griff lalu menjelaskan bahwa mereka harus bersiap dengan pembalasan para Grounder dan dia mempercayai Bellamy. Kembali ke The Art di mana Diana bersama seorang penjaga mendatangi Samway di tahanan. Penjaga itu lalu membunuh Samway dengan menyayat kedua pergelangan tangan Samway agar terlihat seperti bunuh diri. Dari kejadian itu dapat disimpulkan bahwa Diana lah yang dalang dari rencana pembunuhan Jaha karena sebenarnya ia ingin merebut posisi Jaha. Dan film pun bersambung.